Kenapa? Kok ini kali sama agama Kristen? Kok dulu Kristen ngaku-ngaku ya? Bukan. Saya Siapa Islam. kok Kristen kok dek kok tamtrum? Kenapa si Angger? Enggak, kok kau nyinggung agama lain, agamamu sendiri kau nggak ngerti, makanya kau singgung Ngerti. agama orang. Ngerti saya. Apa jangan kau nggak bisa baca Al-Quran ya? Bisa. Biar kau ajari kau baca Al-Quran. Coba ajari dulu. Iya kan? Kau Ya, kok coba baca. sibuk Surah kali Al-Baqarah membahas ya. agama orang lain. Kau karena ajarilah memang seru orang diskusi. berbuat baik. Udah. Agamamu. Iya, ini buktinya saya ngajarin kamu bahas. supaya berbuat baik. Dan kau maksudnya ini loh, kau bahas agamamu sendiri. Ini kan saya suruh kalian bertanya agama saya di sini. Enggak, kok aneh kok aku tengok gitu. Anehnya kenapa? Kau mau dapat duitnya dari koin. Saya udah kaya, duit saya udah banyak. Jangan-jangan kok ISIS. Itu mempengaruhi ISIS kok. itu Kau artinya apa? provokator. Provokator itu artinya apa? Provokator lah semua orang. Begini Ya, artinya begini. apa? Apa bahasa agama Provokator artinya apa, sayang? percayainya ya udah nggak usah. Ya nggak apa-apa, saya memang nggak percaya sama Kristen. Gapai lah kau bahas itu. Cukuplah kau Untuk bahas mencerdaskan agamamu. bangsa. Kalau Saya kau mau bukan jadi ustazah. berceramalah kau. Enggak, saya bukan ustazah, saya pendebat, saya pendiskusi. Rum Kristen nggak ada lo nyinggung orang Islam. Orang Islam masuk bohong kali kau ada Mikana, RK, nggak nyinggung di agama orang Islam karena Nyinggung. bertanya orang Nyinggung. Islam makanya Di sini? dibahasnya. Alah, bohong kali, nggak usah nipu, ular beludak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Naga, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rom Yoga. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, ia akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Banyak. Yang kutanyakan ini adalah kenapa kau orang Kristen itu dibatalkan hukum Taurat untuk kau yang tidak pernah mendapatkan hukum Taurat. Satu, kenapa kau katakan hukum Taurat perjanjian lama sementara hukum Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Israel? Apa hak kalian Kristen mengatakan hukum Taurat perjanjian lama? Itu pertanyaanku yang nggak ada kau jawab dari tadi. Kalau tidak mampu diskusi, nggak usah kau bertanya saja. Aku tidak berhak, aku tidak bisa memaksa orang pintar. Iman buta artinya apa? Ya kamu beriman tanpa mengetahui apa imanmu. Beriman itu artinya ikrar bilisan, tasdik di kolbu.
Dengar dulu. Enggak ada hukum Iman Taurat itu, oke, kita lihat iman dalam kitab Ibrani teman-teman ya. Iman dalam kitab Ibrani ini yang buta ini. Ntar ya, ini kadang kita lucu sama orang-orang Kristen ini ya. Maling tidak bisa Ya, apa menjelaskan arti iman? Taurat Arti dan iman dalam Injil. Bible apa? Maling Arti tidak iman- bisa menjelaskan Oke, maling tidak bisa menjelaskan Taurat Injil. Coba kau Zabur tunjukkan. Injil secara rinci. Ya, Ini. yaudah tunjukkan kepada saya mana 10 batu Kamu loh, yang kalau ditulis. saya bisa. Kamu Ya, mana, tunjukin Taurat, Mana? Zabur Loh, dan Injil kenapa? di Quran Saya bukan kamu. Bani Israel. saya Al-Quran. Kitab Taurat Nggak ini ada. untuk Bani Berarti iman Israel. buta. Saya tanya. Iman Lah, buta. berarti kamu yang iman buta itu Loh, adalah orang kalau yang ke percaya sekolah bahwa saya ada Taurat Mazmur Daud, Aduh, kitab gantian. Mazmur Mana? lengkap. Mana coba tunjukkan Loh, sama gimana saya sih? bahwa yang penulis kitab Mazmur itu Daud. Coba tunjukin. Loh, kenapa ditanya penulisnya? Isinya kita Ya, mana bahas datanya? isinya. Iya, mana isinya? penulisnya Silakan aja kau tunjukin nggak tulisan. tahu. Di mana? Penulis kau Di mana? merampok. Kau Di mana mengambil kitab Zabur Yahudi Injil? lalu kau klaim Loh, kitab itu punya kalian kau. Nggak Islam. malu kau? Kau Sholat, mengambil sholat. kitab Yahudi lalu kau bilang itu kitab kau. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32, kitab Taurat itu Makanya. perjanjian baru. Lalu kenapa kau bilang kitab Taurat itu perjanjian lama? Oh, udah di mute. Udah takut Ini bisa nggak? mungkin. Nggak, ya mungkin kami takut, nggak apa-apa. Kami takut ikut gila kayak kau ya, karena kau nggak bisa mendengarkan omonganku. Pertanyaanku, kenapa kau Kristen mengatakan kitab Taurat perjanjian lama, sementara di Yeremia 31, 31, 32 itu Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Israel. Kenapa kau Kristen mengatakan bahwa Taurat perjanjian lama? Jawab. Oke. Nah, Silakan. sekarang kalau kamu misalnya bilang bahwa Saya itu bukan- bertanya gantian. Saya sudah menjawab bahwa saya bukan Yahudi. Saya tidak butuh hukum Taurat. Yang saya percaya beriman bahwa kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa itu dari Allah. Bukan berarti saya harus ambil kitab orang Kedebuk lain buku untuk gitu jadi. ya? Kedebuk buku gitu dari langit Nggak apa ada, gimana? nggak ada. Yang gedebuk Oh, itu nggak justru masuk akal batu dong. yang ditulis oleh tangan Tuhanmu, Nggak gedebuk masuk akal untung kalau kepala begitu. Musa. Oke, kalau gitu Tuhan menulis dengan tangannya sendiri di batu yang Bilang Tuhan dilemparkan. menulis siapa? Di kitabmu tertulis bahwa Tuhan menulis dengan tangannya loh batu itu. Nih, kutunjukkan datanya. Itu Nih. para nabi. Loh, Tuhan menulis dengan tangannya sendiri loh. Kok nggak bisa baca kitabmu? Udah takut kalian mau. Aduh. Bukan takut, jijik. Kalau kau bilang takut, Justru gue yang makanya jijik. udah beli tadi udah mau kubuang kau yang biar kau tahu. Makanya aku Naga coba. Oke, Rifa aja nggak mampu. kita jelasin tunjukkan itu. ya. Nggak apa-apa kalau kau bilang aku nggak mampu. Ulangan pasal 9 ya. Besarkan Uni Yoga, besarkan Uni Yoga. Ini yang menjijik ya, yang menjijikkan dari ke orang Kristen adalah dia tuduh Al-Quran atau Wahyu Tuhan itu gedebuk ya. Sementara dia lupa kalau Tuhan memberikan. Nggak tahu aku. Pak Naga besarkan Uni dulu Pak. Kalau nggak jadikan Uni moderator, jadikan Uni moderator. nggak bisa juga. Ya kecuali Uni sendiri mungkin. Kalau sini nggak ada untuk membesarkan, nggak ada. Sama. Jadikan aja nih. Teman-teman perhatikan ya, Simo Kondo ini dia menuduh bahwa Al-Quran itu, saya lagi jelasin loh. Kamu di mute itu karena kamu ganggu penjelasan orang. Kalian Kristen itu kok kayak penjajah, ya. Teman-teman perhatikan ya. Oh, nggak bisa dibesarkan di sini. Mungkin akun juga yang settingannya mungkin nggak bisa dibesarkan. Perhatikan teman-teman ya. Kau harusnya malu mengatakan bahwa Al-Quran gedebuk. Justru kitab buku hukum Taurat itu gedebuk kayak batu jatuh dari langit ya. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah. Di Tuhan kau nulis nih di batu. Di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api. Untung ini nggak dilempar kepala Musa loh. Dilemparkan kepala Musa, bonyok kepala Musa ini loh. Nah ini baru Tuhan kau nulis menulis di atas batu. Tuhan kau primitif banget ya. Tuhan kau primitif banget ya. Nulis aja di batu loh kayak zaman-zaman purba dulu ya. Nah kemudian Tuhanmu itu menuliskan dengan jarinya lalu gedebuk. Nah pertanyaanku, mana lo batu itu? Itu kau imani kan, Mokondo? Silakan. Kau tunjukkan sama aku di mana lo batu itu. Ya silakan. Kau yang beriman dengan kitab itu. Kami beriman bahwa itu datang dari Allah, tapi bukan gedebuk kayak lo batu gini. Silakan, tunjukkan di mana lo batu itu berada sekarang. Yang kita bahas isinya atau batunya. Bagaimana Coba, kau mau membahas astaga, isinya seorang Rifa sementara ini kau saat tidak ini. bisa? Dari mana kau bisa buktikan bahwa dalam lo batu itu sama persis dengan kitab yang kau baca? Dari mana kau tahu? Coba kita Dari bahas mana kau isinya. tahu kalau kitab dari mana kau tahu isinya sama? Dari mana kau tahu? Karena memang di manuskrip di salinan yang kita temukan ya, itu ada
Itu Mana? tadi Yang mana? ditemukan Yang dua dituliskan di korban Loh Batu Israel. itu di mana? Ya, Di kalau mana? kamu Coba. mau cari dimanapun, itu ada Ya di mana? data sejarah Ya, Kristen dari itu mana jelas. kau tahu? Kalau Islam, Metode data apa ya? sejarahnya berhamburan, nggak Udah, jelas. ya, udah. Sekarang ku tanya, di mana sejarah Adam? Di mana sejarah Adam? Siapa sejarawan yang menulis tentang Adam? Kalau kalau saya tanya ke kamu tentang sejarah Adam, kamu bisa jawab. Karena Adam bukanlah kitab sejarah. Tentang Adam, tentang nabi-nabi itu tidak masuk ke dalam sejarah. Yang menuliskan aja itu kitab Musa yang nulis ulang Coba, kejadian. coba tunjukkan data kalau penulis Loh, kitab gimana adalah sih? Musa. Saya Kalau minta data. Loh, memang ada. Coba silakan Mana kamu mana? cari. Coba. Kamu cari. Kok Kita saya tahu cari? kitab Kok kita saya udah abad cari? 1. Enggak, tidak Tadi ada. saya tanya isinya, Bahkan kamu saya nggak mau bisa menuliskan kemana-mana. dalam buku ini, Kamu nunjukin dalam buku lari yang ditulis oleh Pak kemana-mana. Donditan ini, Saya bahwa bahkan tunjukin. skolar Yahudi sendiri mengatakan bahwa kitabmu itu ditulis oleh orang yang tidak jelas. Kenapa? Bagaimana mungkin Musa menulis kematiannya? Nggak mungkin. Ya, jadi sekarang kau tunjukkan data bahwa penulis Musa itu adalah Musa secara ilmiah. Tunjukkan datanya. Kalau nggak usah diskusi dengan kami umat Islam ya. Aku nggak mau menghadapi hewan ternak. Buang-buang Loh, waktu kan ya. yang bisa menggauli hewan ada di Tirmizi. Tuhan yang bahkan Tuhan kau duduk di atas keledai loh. Gimana? Jangan bahas-bahas hewan. Mana? Kamu Coba boleh. tunjukkan kalau Tuhan kami menggauli keledai. Karena- Coba tunjukkan karena dalam hadis di- Tirmizi bahwa di Tuhan kami Tirmizi menggauli keledai. Coba itu lihat. nggak ada Tuhan hukumnya yang gauli hewan. Tuhan yang duduk di atas keledai Tuhan kau. Tuhan yang kakinya Gimana dicium jadi? sendal Tuhan Ini kita kau. tanya Ya. isi Saya tanya Taurat, di mana di hadis dibawa ke Tirmizi Loh bahwa Batu. Tuhan kami menggauli keledai. Tunjuk data nih Bahas fitnah hewan, ini. akhirnya tersadar dengan juga dalil turunkan sendiri. juga. Orang ini nggak ada takut. ilmu ya. Udahlah, Karena takut. dia udah malu ya. Turun ini. Jadi teman-teman perhatikan bagaimana metode orang Kristen berdiskusi dengan kita. Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan saya, kenapa kitab Taurat itu menjadi perjanjian lama? Kenapa mereka ditebus dari kutuk hukum Taurat? Sementara mereka tidak diberikan hukum Taurat. Kalau orang yang dikutuk karena hukum Taurat itu harusnya orang Yahudi. Tapi kenapa orang di luar Yahudi juga ikut tertebus? Sementara orang di luar Yahudi tidak pernah kena kutuk hukum Taurat. Sementara matinya Yesus itu untuk menebus kutuk hukum Taurat. Doktrin Paulus ini dibantah oleh kitab Taurat, kitab Ulangan 33 nomor 4, bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Yakub. Bahwa dalam Yeremia 31:31 hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Kenapa jadi perjanjian lama? Kenapa kalian mempelintir ajaran orang Yahudi sedemikian rupa, lalu mengajarkannya sebagai ajaran yang menurut kalian benar? Itu yang saya minta jawabannya. Maka di sini saya bertanya, hukum Taurat untuk siapa? Silakan dijawab, kalau tidak kalian bertanya saja. Iya, selamat malam Bang Martin. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Martin, buka tapi kau jangan menghujat ya. Kalau menghujat aku campak kau yang ke laut. Malam, Martin, jelaskan agamamu. Umi Rifa. Ya jelas ya, agak besar sedikit, agak besar sedikit. Agamamu apa, jelaskan. Halo? Martin? Sekali lagi ku panggil kau nggak kau jawab, ku turunkan. Martin? Dah. Bang Sawi Tanjung, tadi noise udah dua saya turunkan. Ada yang mau ditanya? Anda Muslim? Bang Sawi? Bang Sawi Tanjung? Tadi ada suara anak kecil, buka mic-nya Bang Sawi. Bang Sawi Tanjung? Bang Sawi? Sawit Tanjung? Oke. Korolo, Ya, halo. agama apa? Ya, nggak usah tahu. Agama apa? Saya dulu Islam. Saya tanya bukan dulu mau tahun berapa, saya tanya sekarang kamu agama apa yang saya tanya. Ya sudah, jawab saja. Oh, berarti nggak jelas ya? Mungkin saudara kita tadi takut mengakui agamanya Kristen karena dia tahu kalau berhadapan depan saya sebagai Kristen itu hanya akan membuat dia blunder di depan saya ketika ditanya nggak mampu jawab. Mungkin begitu. Mereka udah takut ngaku agama Kristen, udah takut, jadi nggak ngaku aku dulu Islam, sekarang nggak tahu apa. Scorpion, Kok dinaikin? Enggak, Oh, jangan salah tekan. oh iya, turun ya ke yang ke bawah ya. Putra Japa,
Putra. Ya Allah. Halo. Halo, Riso apa? Risonal. Gitu. Agama apa? Baca aja yang benar dong. Siapa yang Ya. takut ini sama Islam? Agama apa? Kristen dong. Oke. Assalamualaikum Kakak Olan. Ayo ini kok diam semua ini gimana ini? Ya, Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum kawan. Jadi gini, rasional di sini adalah komal diskusi lintas agama, di mana kalau kalian Kristen, maka tentu kita akan dua arah. Nah, di sini temanya adalah hukum Taurat itu untuk siapa? Kenapa? Karena saya mau mengajak kalian umat Kristen untuk membuktikan bahwa kalian berhak ditebus dengan kematinya Yesus telah batal hukum Taurat, karena Yesus menebus kutuk hukum Taurat. Dan menjadi pertanyaan kemudian adalah berdasarkan dalil dalam kitab sucinya orang Yahudi bahwa hukum Taurat itu dikhususkan untuk Bani Israel. Dalam Ulangan pasal 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Artinya di sini dikatakan bahwa kitab Taurat itu untuk Bani Israel. Nah, dalam kitab Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai 32 dikatakan juga bahwa hukum Taurat adalah perjanjian baru untuk Bani Israel. Lalu apa alasan kalian umat Kristen ya, selain mengikuti Paulus ya, karena kalian memang mengikuti Paulus, mengatakan bahwa kitab Taurat itu adalah perjanjian lama? Apa dasarnya? Dasar pengajaran apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalian berhak ditebus atas kutuk hukum Taurat sementara kalian tidak pernah diberikan hukum Taurat? Nah, silakan dijawab, dan kalau mau bertanya tentang Islam silakan. Mungkin kau mau ngomong dulu, bentar dulu. Sebelum kau rasional, mungkin kau mau ngobrol dulu, silakan. Apa sih ini? Ayo sudah. Oke. Bisa. Sebentar. Langsung ngomong. Ini rasional sebentar ya. Kalau nggak punya adab tuh nggak apa-apa, tapi Aduh, ini minimal. kalian ini ngomong-ngomong terus suruh-suruh orang nunggu sini ngapain? Kau nanya-nanya. Ya kalau nggak mau ngapain ke sini? Kan bisa turun. Kau kan bisa turun. Kalau nggak Iya, kau kalau seperti tanya sekarang saya jawab, ngapain kau suruh tunggu? Karena saya di sini mau mengizinkan Kak Olan bicara. Kalau kau nggak sabar kan kau bisa Aduh, turun. Tapi kan nggak bisa kok di ngapain sini. nunggu-nungguin Apa-apa, orang Uni, sini? lanjut, Kalian kan di diskusi sini bukan rasional. orang Yaudah, kau lanjut ada. Bukan orang-orang Kenapa pintar, kalian? ngapain? Kenapa kalian itu? Ngapain Kenapa didengar kalian kalau bukan takut? orang pintar di sini? Kenapa takut dibahas ini? Kalian yang takut. Kenapa Enggak, saya kenapa menjawab kok tantrum? takut? Ya kenapa tantrum? takut kalian? Biasa aja. Saya nggak takut. Kenapa kalian takut? Saya hanya mengizinkan Kak Olan bicara. Kamu kok kayak perempuan? Iya, kenapa Yaudah, kalian jawab, takut? yaudah jawab. Dengar saya Nggak, saya nggak bicara. takut. Kau Nggak takut. tadi ngomong, kenapa? Yaudah, tanya silakan saya dijawab sekarang aja. nggak boleh? Saya udah dijawab aja udah. Silakan. Oke, ya itu sudah sangat jelas ya. Itu adalah Taurat itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Kita kan orang Indonesia, bukan orang Yahudi, ya kan? Jadi kita tidak menjalankan hukum Taurat, gitu coy, ya. Lalu kenapa Jadi kau merasa tertebus? sudah sangat Bukan jelas itu pertanyaannya. gitu ya. Pertanyaannya kenapa kau merasa tertebus dari kutuk hukum Taurat sementara kau tidak menjalankan hukum Taurat? Maka kau tidak kena kutuk itu. Lalu Loh, kenapa kau ikut ngapain tebus? dijalankan hukum Taurat? Yesus kan sudah apa? Bukan itu pertanyaannya. Kenapa kau merasa tertebus dari kutuk saya hukum Taurat? mengikuti pertanyaanmu salah. Pertanyaan saya Kalau adalah macam kenapa seperti kau merasa tertebus? Itu loh, bukan kenapa kau nggak seperti kau menjalankan. bertanya Karena aku salah, tahu maka kau nggak kau akan menjalankan. mendapat jawaban Kenapa kau Kristen merasa tertebus dengan salah. hukum Taurat? Gimana, Rifa? Kenapa kau merasa Kau itu tertebus? yang apa cerdas? Kenapa kau merasa tertebus? Gini loh, Iya. kalau kau tidak punya hutang, kenapa kau merasa dibayarkan hutangmu? Kau tahu Yesus mati buat apa? Untuk menebus kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Kan bodoh kau, aduh. Ya nggak apa-apa dibilang bodoh sama orang bodoh. Kali lo ini. Ya, pertanyaannya kenapa? Kenapa kau Tanya merasa itu, tertebus? ajukanlah pertanyaan yang benar supaya bisa Itu mendapat jawaban yang kenapa? benar. Kenapa itu Iya, pertanyaan? pertanyaanmu Kenapa kau? Di mana salahnya pertanyaan saya? Salah. Kenapa Tahu salah? nggak kau? Alasannya? Alasannya? Iya salah karena Ya, kenapa? yang menebus Karena? kita itu Tuhan Yesus bukan hukum Taurat. Menebus apa Bodoh Yesus? sekali kau Ya, ini. Yesus menebus apa? Yesus menebus apa? Yahudi itulah yang menjalankan Yesus hukum menebus Taurat. apa? Yesus menebus apa?
kita ini orang Indonesia gitu. Yesus Orang- menebus apa? Ya, oke, sekarang gantian dong. Yesus Saya menebus sekarang apa? kalian ya. Yesus belum selesai. Oke, sekarang Yesus gantian. menebus Saya apa? sudah jawab. Belum selesai. Sekarang gantian saya tanya Ini tentang Islam. belum Di selesai. hati soal- Belum selesai. Di- Kristus telah belum selesai. 1400. Kenapa takut? Kenapa Muhammad takut? Jijik berapa- baca Bible. Jijik Bunuh baca diri. Bible. Jijik baca Bible. Yang bunuh diri itu Tuhanmu. Tuhanmu yang mati menghabisi nyawanya, bukan nabi kami. Nabi kami faktanya Tuhan hidup mati. kok. Ada Tuhan jelas. mati. Ini ada Tuhan mati. Tuhan ada mati ini. Nah, Tuhan mati. ini ada Tuhan mati. Nabi. Nah, Ada Tuhan mati. Bukan yang Ada. mati. Nih. Nabinya Kenapa sih ini? Kenapa sih orang Kristen ini kok tantrum? Kenapa kok jadi tantrum? Rasional gimana ini? Nih. Silakan Ya. Ibu. Saya mau tanya ini apa sih? Kenapa orang Kristen itu begini semua ya? Astagfirullahaladzim. Untung nggak orang udah Islam. Ya, enggak. Bisa Apa? main mute aja. Jawab apa? Pertanyaanmu apa? Lucu ya, kenapa mereka kayak gini semua ya? Kenapa mereka tuh kayak tantrum kejang gitu? Nabi Muhammad nggak pernah bunuh diri. Yang bunuh diri itu Tuhan kalian. Nabi Muhammad nggak pernah menghabisi nyawanya kok. Nabi Muhammad kan hidup sampai selesai wahyu kan. Yang mati sebelum selesai tugas siapa? Tuhan kalian kan. Mati dengan keinginannya sendiri kan. Kok bawa-bawa Tuhan Yesus bunuh diri? kapan bunuh diri dia? Oke, waktu dia mati. Intinya dia meninggal kenapa? Dia mati Kenapa? 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 Kok ini kali sama agama Kristen? Kok dulu Kristen ngaku-ngaku ya? Bukan. Saya Siapa Islam. kok Kristen kok tantrum? Kenapa si Angel? Enggak, kok kau nyinggung agama lain, agamamu sendiri kau nggak ngerti, makanya kau singgung Ngerti. agama orang. Ngerti saya. Apa jangan kau nggak bisa baca Al-Quran ya? Bisa. Biar kau ajari kau baca Al-Quran. Coba ajari dulu. Iya kan? Kau Ya, kok coba baca. sibuk Surah kali Al-Baqarah membahas ya. agama orang lain. Kau karena ajarilah memang saya orang berdiskusi. berbuat baik Udah. agamamu. Iya, ini buktinya saya ngajarin kamu Bas-bas. supaya berbuat baik. Di dalam Islam kami diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini saya lagi ngejalanin iman saya untuk menyampaikan dari Nabi Muhammad walaupun cuma satu ayat dengan cara hikmah. Kenapa kamu kejang-kejang? Bukan kejang-kejang. Kau maksudnya ini loh, kau bahas agamamu sendiri. Ini kan saya suruh kalian bertanya agama saya di sini. Enggak, kok aneh kau ku tengok gitu. Anehnya Kau- kenapa? Kau mau dapat duitnya dari koin. Saya udah kaya, duit saya udah banyak. Jangan-jangan kau ISIS. Jadi mempengaruhi ISIS kau, itu kau artinya apa? provokator. Provokator itu artinya apa? Provokator lah semua orang. Begini Ya, begini artinya apa? apa? Kau bahas agama Provokator artinya apa sayang? Percayainya ya udah nggak usah. Ya nggak apa-apa, saya memang nggak percaya sama Kristen. Terus Ya kau Islam kau. Nggak usah kau bahas. saya bukan ustazah. Nggak usah, jangan di mute teman-teman. Biarkan aja, biarkan teman-teman. Jangan di mute, Jangan di mute. Nggak apa-apa, biarkan aja. Kenapa Ya. kayak gitu loh? Aku tuh tujuanmu apa gitu loh? Untuk mencerdaskan bangsa, mengikuti Nggak program mencerdaskan pemerintah. bangsa. Yang duluan ada kenapa? Alkitab atau Al-Quran? Kitabnya orang Hindu. Enggak, aku tanya Kitabnya orang Alkitab duluan atau Al-Quran? Kitabnya orang Yahudi yang lebih dulu ada. Enggak, Kak. Gapailah kau bahas-bahas itu. Cukuplah kau Untuk bahas mencerdaskan agamamu. bangsa. Kalau Saya kau mau bukan jadi ustazah. ustazah, berceramalah kau. Enggak, saya bukan ustazah, saya pendebat, saya Kayak pendiskusi. Rum-rum Kristen nggak ada lo nyinggung orang Islam. Orang Islam masuk bohong kali nyinggung. kau ada Mikana, RK, Nggak nyinggung di agama orang Islam karena bertanya orang Islam, makanya Di sini, dibahasnya. alah bohong kali, nggak usah nipu, ular beludak. Enggak gitu loh. Maksudnya kalau kalian malas cari duit, janganlah ini. Maksudnya Sorry ya, bawa duit kami agama udah banyak. orang, memfitnah Maaf ya, gitu. yoga loh. duitnya banyak. Kau pun bisa dibeli Kau sama yoga. Ih, kok dibeli pula aku sama si Iya, Yoga? karena si yoga duitnya Kok banyak, mulutmu bukan kayak dari uang gitu. dia. Ya karena kami Beri bukan orang kali miskin. mulutmu. Kami bukan orang Untung miskin. aku Kristen kasih ilmu musuhmu. Kasih musuh buktinya kok di sini kejang-kejang. Untung aku bukan kayak kau. Kali masuk surga. Tuhan kau Nanti di menjanjikan surga perempuan 100 prestasi. kali loh. Tuhan kau di Matius 19 nomor 29 menjanjikan 100 istri buat laki-laki. Nggak ada itu kau Ada baca nih, semuanya kau ada. baca. Iya, udah Kalau aku kau baca, cuma aku baca. satu ayat dia seperti Iya. itulah. Ya Tapi udah, kau kau nggak yang tahu baca. intinya. Kalau kau Intinya apa? mencomot-comot, enggak kau ini. mencomot-comot untuk apa? Untuk menunjukkan Ya udah. sama kau kalau Yesus janjikan 100 istri. Enggak, kau suruhlah suamimu nikah sampai 100 kali biar masuk surga kalian. Itu kan ajaran ke agamamu 100 istri. Nih, kau tengok ini ya. Ngapain? Ini ya, kau tengok Ngapain ini. kau membahas-bahas Dan setiap orang yang lain? karena
mamaku Ada. meninggalkan Intinya orang rumahnya, Kristen- saudaranya orang laki-laki dan Kristen nggak ada saudaranya nikah perempuan. sampai berkali-kali. Iya, Kalian ada ya. selingkuh banyak boleh. Memang selingkuh boleh nggak dalam? Pesantren, pencabulan. Ada nggak dilarang selingkuh dalam kitabmu? Ada nggak dilarang selingkuh? Pesantren banyak pencabulan. Iya, sama di gereja Modus juga. agama. Di gereja juga. Kau di gereja dulu, woi. Di gereja aku pendeta sendiri yang mengesek-gesek paha aku kau. Pendeta mana? Coba kau buktikan. Kenapa aku bilang sama kamu itu? Nggak perlu aku bilang kau itu. buktikan, Kalau kau bilang kau jangan pesantren ini. kan. Kalau kau bilang dulu pesantren. Kalau Mana? kau bilang pesantren kan yang tukang mencabuli pendeta pun juga banyak seperti Mana itu. mana mencabuli? Pendeta Kau juga jangan banyak fitnah seperti ini. itu. Kau jangan fitnah. Di bukan mana? fitnah, Di Bel. mana? Iya. Siapa Kau nama yang fitnah. pendetanya? Bilang. Angel di Medan, Nggak usah di banyak Medan, cerita lah. di Begini Medan agama keponakannya begitu. bunting itu 6 bulan, udah 6 bulan dibuni, kau tahu? Di Medan itu keponakannya ditanam di bawah Lebih septic tank. banyak Islam lah. Biar kau Janganlah tahu kayak gitu. lebih banyak oten, kau tahu nggak? Lebih berapa banyak ribu? kalian. Berapa ribu kau Pesta itu asik ada nanti kalian semua. di surga. Tapi enak lah kalian ya. Lebih yang lebih enak kamu lah. Nggak ada Yesus di Kayak surga. gitu ya. Pesundal. Janjikan Pesundal. berapa 72 Fokus. bidadari, berapa bidadarinya? Enak. Enak ya. Turunkan fokus aja topik. sih, Halo? kasihan Halo, ya. halo? Turunkan Enggak, aja kalian sih. itu ngemis sebenarnya, ngemis Teruskan aja, koin. teruskan aja. Memfitnah. Ini ya teman-teman. Apa kau sama aku mau aku beli kau? Ya, perhatikan Koin mau kau teman-teman ya. koin. Bisa fokus topik. Halo. Kita masuk ke tema aja Saya mau ya diskusi. juga. Ya, bentar. Teman-teman perhatikan ya, teman-teman Kristen kita ini memang perlu dikasihani. Ketika mereka menuduh ada pencobolan di pesantren, tapi sayangnya PBB itu justru mengecam Vatikan. Ingat ya, PBB ini mengurusi peristiwa besar loh teman-teman ya. Tidak ada PBB mengurusi hal-hal kecil. Maka di sini PBB sendiri mengecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak. Artinya secara mayoritas saja, secara universal saja yang banyak melakukan pencobolan itu justru dari pihak Kristen ya. Jadi jangan kalian blunder ya. Kalau membahas perilaku juga kalian blunder kok. Kan kalian mengaku kalian punya roh Tuhan dalam diri kalian. Masa Tuhan mengikuti kalian untuk melakukan pelecehan? Sementara kami tidak pernah mengaku sebagai Islam itu ada roh Tuhan dalam diri kami. Jadi kalau ada umat Islam yang bersikap jahat itu normal, karena umat Islam itu ya umat yang diperintahkan untuk berbuat baik, bukan diizinkan berbuat jahat. Ya, itu. Dan tidak ada istilah ketika kau jadi Islam kau langsung menjadi malaikat. Ya, jadi beda dengan kalian yang mengklaim bahwa di agama kalian kalau jadi Kristen itu punya roh Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen melakukan pencobolan, apakah Tuhan ikut? Ya, itu kan agak aneh. Oke, kita lanjut ke materi. Hukum Taurat itu untuk siapa? Sehingga kenapa umat Kristen berhak merasa tertebus oleh kutuk hukum Taurat sementara kalian tidak pernah menjalankan hukum Taurat? Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13, Paulus mengajarkan bahwa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Itu lucu ya, karena hukum Taurat itu menurut kitab Ulangan dan kitab Yeremia dikhususkan untuk Bani Israel. Lalu kalian Bani apa? Silakan dijawab teman-teman Kristen. Kalau mau bertanya silakan. Oke, kita untuk Dio dulu ya, karena si Dio udah mulai tadi naik. Tuan Hitam di mute dulu. Dio RK buka meme-nya. Oke, selamat malam. Oke, perkenalkan agama Anda. Saya Kristen. Oke, lanjut. Oke. Karena, ya, jadi yang lain tolong di mute. Dio jangan dipotong-potong ya. Yang Muslim kami mute. Ya, oke, lanjut. Ya, baik. Saya harapannya begini. Dialogin ini bikin kita semua bukan bermusuhan ya. Ya, karena saya perhatikan beberapa komal ini udah baku caci maki, kasih keluar kata-kata yang gak bagus. Bagi saya ini bukan ajang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini malah komal-komal seperti ini bikin kita saling baku benci. Padahal kita Interupsi Deo, boleh saya putus? Interupsi Deo, interupsi. Deo, dari tadi saya buka komal ini mengizinkan umat Kristen bertanya. Ya, untuk mengedukasi, oke. bukan untuk bertengkar. Langsung saja kepada poin. Ini bukan Ya, komal Kristen di mana di situ menghujat. Silakan. Ya, saya Jangan sekarang- bicara saya kasih- tentang teknis. Kamu di sini diizinkan Bukan, bertanya bukan. biar kita nggak buang-buang Ya. waktu, Dio. Langsung saja, Dio. Bukan Langsung buang- saja.
bukan uang waktu, saya kasih ingat juga. Theo langsung teman-teman saja. Saya justru Kristen. mengingatkan saudara saya untuk membuka Komal untuk diskusi akademis menggunakan data dan untuk mengedukasi publik. Nggak usah panjang kali lebar. Justru kamu lihat kan bagaimana kawan-kawan Kristenmu tadi tantrum kejang di sini. Kalau kamu mau menasehati, nanti aja sama mereka satu persatu. Jangan di Komal kami nasihati kawan Kristenmu ya. Langsung aja, silakan. Kita diskusi bagus-bagus aja. Silakan. Saya punya premis Oke, bahwa hukum Taurat itu untuk siapa ini berupa pertanyaan. Kalian boleh menjawab, boleh tidak menjawab. Kalian diizinkan kalau tidak mampu masuk ke ranah substansi tema saya, silakan bertanya kepada saya sebagai seorang muslimah. Nggak usah bertengkar Dio ya, bertanya saja silakan. Oke, enggak, saya justru kasih tahu kepada kita semua bahwa jangan ada saling membenci. Sudah hanya cukup karena Deo, cukup Deo, cukup Deo, cukup. Deo, Teknis Deo. itu kami yang atur. Ya, Ke silakan. poinnya ya, ke poinnya ya Dio. Dio, kita kan kamu udah berapa kali naik di grup kami, udah ke poinnya aja Dio. Biar nggak buang-buang waktu. Masih banyak Kristen lagi ya. Lanjut Dio. Oke, temanya tadi apa Mbak? Ulang maaf saya. Tema saya sebenarnya adalah pertanyaan kepada kaum Kristen, hukum Taurat itu untuk siapa? Kenapa pertanyaannya begitu? Karena kalian merasa tertebus dengan kutuk hukum Taurat. Kenapa kalian bisa merasa tertebus dari kutuk hukum Taurat? Bukankah kalian bukan pemilik hukum Taurat? Kenapa kalian merasa selamat dari penebusan Yesus di tiang salib? Menurut Galatia pasal 3 ayat 15. Nah, sementara dalam literasi Islam dan literasi Yahudi, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran itu kata-katanya adalah ya Bani Israel, bukan ya seluruh manusia, ya ayuhan nas, bukan ya, tapi ya Bani Israel. Maka silakan kamu kalau mau membahas tema ini boleh, atau kamu hanya ingin bertanya saja tentang Islam juga boleh, silakan. Saya nggak paksa kamu untuk jawab tema ini kok. Saya nggak perlu bertanya tentang Islam. Aduh, Silakan. maaf. Ya, silakan Dio, jelaskan saja kepada saya tentang hukum Taurat ini untuk siapa. Silakan. Sekarang Maaf ya kalau sinyal saya agak nge-lag. Boleh. Nggak apa-apa. Baik. Ya, pasti setiap jawaban yang kami berikan itu tidak akan pernah memuaskan. Gini, kalau kamu tidak merasa kami akan memuaskan karena kami tidak menginginkan kepuasan, kamu nggak usah jawab kalau nggak bisa. Gini aja loh. Saya contohnya gini, saya udah pesimis orang mendengarkan saya, maka saya nggak perlu bicara lagi loh Dio. Buang-buang waktu. Saya di sini hanya mau diskusi dengan orang yang mau menjawab. Kalau kamu tidak punya kemampuan dan merasa bahwa apa yang kamu omongkan itu tidak akan kami dengar, nggak usah ngomong. Buang-buang waktu Dio. Ya karena ada beberapa orang yang harus kita sapa. Ya. Ya Deo ya, kalau tidak mampu menjawab nggak apa-apa, kami nggak paksa kok. Kalau nggak mampu diskusi juga nggak apa-apa. Makasih Deo ya, buang-buang waktu. Ya, silakan. Yang mampu saja diskusi. Kalau tidak mampu bertanya Ya, saya. saja. Silakan. Ya, saya. Halo. Ya, jadi hukum Taurat itu untuk semua bangsa. Ada di Yesaya Boleh tunjukkan dalilnya? 421. Oke, Yesaya. Yesaya 421. 421. Yesaya Digenapi 421. oleh Yesus. Bentar, sebentar dulu. Saya ambil ayatnya dulu. Yesaya pasal ke berapa? 421. Pasal 42. ayat 1. Pasal 42. Nomor 1. Oke. Kita buka teman-teman ya. Mari kita baca teman-teman. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini nubuatan hukum Taurat ya. Berarti ini merujuk kepada Musa gitu. Berarti orang yang dimaksud di Yesaya Kepada Yesus. yang membawa hukum Taurat siapa? Musa. Kenapa merujuk kepada Yesus? Ya, Yesus kan juga membawa hukum Taurat. Hukum Taurat. Yang membawa pertama sekali hukum Taurat siapa? Ya, Musa. Lalu kenapa jadi Yesus? Yesus kan Untuk semua bangsa. saya kan Hukum Taurat enggak, semua. di sini enggak ada di sini hukum Taurat untuk semua bangsa. Di sini adalah nubuatan bahwa ada hamba Tuhan yang akan menyatakan hukum, bukan hukum Taurat ya, tapi hukum. Akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan hukum Taurat. Di sini nggak tertulis hukum Taurat kok, tapi hukum aja. Tahu dari mana Ini- itu buat untuk Lah, oke. Yesus. Kalau begitu ini berarti ini Yesus bukan juga nubuatan. Oke. Berarti ini bukan nubuatan. Ya, Berarti nubuatan, ini nubuatan. sudah Yesus kan- terjadi. Gimana sih ini, brother? Nubuatan. Tolong jangan pelin pelan. Nubuatan. Oke, ini nubuatan untuk siapa? Yesus.
Yesus membawa hukum Taurat atau menjalankan hukum Taurat? Menjalankan dan membawa kan? Apa beda? Oke, Yesus beda dong. Menjalankan itu artinya adalah tidak membawa, tapi menjalankan yang sudah dibawa terdahulu. Saya menjalankan Islam bukan berarti saya yang bawa Islam. Saya menjalankan Al-Quran bukan berarti saya yang bawa Al-Quran. Musa adalah orang yang diberikan hukum Taurat. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalam kitab Ulangan, ya, dalam ayat pasal ke-33 nomor 4. Musa, saya ulangi sekali lagi ya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub. Jemaat Yakub. Kamu jemaat Yakub bukan? Kamu jemaat Yakub? Musa telah perintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub. Kenapa jadi untuk seluruh bangsa? Ya itu kan ya milik, memang jemaat Yakub itu milik jemaat Yakub memang Taurat itu, tapi kan hukum Taurat itu kan bisa diberlakukan untuk semua bangsa dan Mana digenapi dalilnya? itu oleh Yesus. Mana dalilnya? Digenapi sama Yesus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu Yesus. Mana? Gitu tadi. Ini Itu bukan tadi hukum Yesaya Taurat. 41. Mana hukum Taurat di situ? Saya bacakan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum. Bukan hukum Taurat loh. Hukum. Kok melintir, kok nambah-nambahin firman Tuhan? Ayo loh. Nggak boleh. Jangan ditambahin. Ya, hukum Yesus juga bawa hukum kan, Yesus bawa hukum apa? Bawa hukum Taurat juga. Malik, diamkan aja, biarkan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus membawa hukum Taurat, karena yang saya tahu itu Yesus mengatakan, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Dia menggenapi, dia menjalankan, bukan meniadakan dan bukan membawa. Kok Ya, jadi kemudian- membawa hukum Taurat Yesus? Kan Yesus baru muncul di abad pertama, sayang. Adikku. Yang ganteng Ya, tapi kan kecamatan. Yesus kan Yesus itu menjalankan hukum Taurat, bukan bawa hukum Taurat, adekku. ya mengajarkan ya. Tapi kan Pertanyaan Yesus saya juga mengajarkan juga kan. Ya rabi-rabi Yahudi juga mengajarkan hukum Taurat. Emang ya apa Pas bedanya Yesus dengan Yesus? pas Yesus mengajarkan, kemudian menyuruh murid-muridnya untuk pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua muridku. Baptislah dengan nama Bapa, itu Putra, dan Roh Kudus. mengajarkan itu Taurat. perintah. Jadi Itu mengajarkan Taurat. Iya, nah iyalah. Enggak Berarti kamu menjalankan 600. Gimana sih ini? Baptislah seluruh Iya. bangsa menjadi muridku. Itu menjalankan hukum Taurat, memerintahkan untuk jalankan hukum Taurat gitu. Nah, iya, mengimani Yesus juga sama mengimani Yesus. Kok saya nggak bicara tentang mengimani Yesus, braderku. Saya bicara Iya, tentang menjalankan hukum hukum Taurat. Taurat. Kan judulnya di Ya, sini oh berarti Yesus memerintahkan semua bangsa jalani hukum Taurat. Yes, ya. Kamu jalankan hukum Taurat? Nah, saya jalankan. Saya 600 misvot. 600 misvot. Iya. Oke, berarti kamu tidak mengikuti Paulus ya. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Berarti kamu tidak mengimani Paulus. Tapi Paulus kamu juga menjalankan toleransi hukum. dengan hukum Taurat. Toleransi itu maksudnya apa? Yang Efesus menjalankan pasal hukum 2 Taurat nomor sih nggak 15. apa-apa. Ya memang, tapi kan yang Ini menjalankan sebenarnya nih hukum juga Taurat tidak ini, mengapa. hukum Taurat ini sebenarnya apa sih? Hukum Tuhan yang boleh dijalankan dan nggak boleh dijalankan ya suka-suka gitu. Kalau gitu untuk apa diberikan sama Tuhan? Ini maksudnya gimana sih? Efesus 2:15, Paulus membatalkan hukum Taurat. Kamu bilang Yesus mengajarkan semua manusia menjalankan hukum Taurat. Kalian Kristen jalankan hukum Taurat yang mana? Ya Allah, ya Tuhan. Di mana di situ Yesus mengatakan baptislah seluruh bangsa, ya maksudnya jalankan hukum Taurat itu di mana itu? Kok nambahin Matius firman? 28, Matius 28 berapa? 19. Matius 28 19. Jadikanlah semua 28. bangsa muridku. Ya, di mana di situ hukum Taurat? Sudah jelas itu. Ya, saya bacakan ya.
Kenapa orang Kristen suka nama-namain firman Tuhan ya? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Mana di sini hukum Taurat nggak ada? Ih, apaan sih? Kan mengajarkan hukum Taurat juga kan, di situ ajarkanlah. Mana? Mana hukum Taurat di situ? Ya emang Yesus bawa hukum apa memangnya? Oke, saya tanya, siapa orang Kristen yang menjalankan denom apa yang menjalankan 600 misvot hukum Taurat? Kamu bersunat? Kamu bersunat? Enggak. Katanya menjalankan hukum Taurat. Gimana sih? Bersunat. Sunat. Kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak lagi berguna bagi dirinya. Loh, kok gitu? Ini gimana sih ajaran Kristen ini? Kok bingung aku ya. Yang satu membatalkan, yang satu menjalankan. Yang benar yang mana nih? Kamu baca nih Efesus pasal 2:15 nih. Iya, nih. Nih ya, nih saya tunjukkan sama kamu nih ya ayatnya ya. Ini bingung ya orang Kristen nih ya, aneh ya. Nih. Aduh, pantesan kalian tuh sesat, lagi menyesatkan. Dengar ya, teman-teman perhatikan nih. Ini karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun sabat. Sini Paulus mengajarkan supaya tidak dihukum kalau tidak menjalankan sabat dan memakan makanan haram. Artinya Paulus tidak mengajarkan menjalankan hukum Taurat. Galatia pasal 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Di sini dikatakan bahwa Taurat itu adalah kutukan. Kenapa kamu bilang Yesus ngajarin hukum Taurat? Matinya Yesus itu justru menghapus kutuk hukum Taurat. Taurat itu kutukan menurut Paulus. Gimana sih ini? Membagongkan ya ajaran Kristen itu ya, antara Yesus dan Paulus beda ya. Ini mana yang betul ini sayang? Saya bingung nih. Mana yang betul nih? Dibatalkan atau dijalankan hukum Taurat? Halo? Agak aneh ya Kristen, agak lain ya Kristen ya. Lagi Google dia nih. Uni jangan keras-keras Ya, kali nggak tadi ku tengok di rumah baru suaranya agak serak-serak. Jangan terlalu keras. Takut kambuh lagi patutnya tuh. Silakan. Terima kasih perhatiannya Bang. Enggak. Aku bukan perhatian karena sesama mengingatkan Uni tadi minta. Memang perhatian kan. Tengok Uni Rifa kan. Aku bilang jangan itu dibilang perhatian katanya. Tengok Uni Rifa. Ngadu-ngadu dia. Naga takut dia istrinya cemburu guys. Langsung dibilang sama istrinya. Wallahi, istriku enggak cemburu. Itu lagi nonton Uni, cuma lagi Masya Allah nonton Uni. sayangku istrinya Kak Bang Naga, I love you. Luar biasa. Gitu. Perhatian itu bukan berarti harus memiliki hubungan spesial loh. Perhatian itu bisa kasih sayang sesama umat Islam gitu. Saling mengingatkan. Bang Naga jadi. Ya, ayo lanjut. Itu ada yang baru masuk dong. Siapa tuh? Let me volley apa nih? Let me aja lah. Let me buka mic-nya. Let me. Udahlah. Saya turunkan ya. Itu tadi apa baru yang baru sinaga sakit juga tadi kunyakan. Kau usah naik urung dulu turun ku bilang. Ketawa dia. Udah 2 hari sakit. Bentar bukan kita kamu turunkan. Kita itu si Angin nggak usah lah, malas lah merepet Uni aja udah tadi di rumah baru udah capek direpetin. Yang naik tadi dari rumah baru semua terima kasih aku tengok Uni. Bukan takut untuk netizen di bawah Uni ngegas, besok nggak bisa debat lagi. Beliau pakai masker nggak bisa yang nggak nyaman. Kemarin udah disuruh pakai masker yang nggak nyaman kan. Makanya kita sama-sama saling umat Muslim saling mengingatkan. Untuk di bawah daripada kalian panas, mendingan kalian naik bertanya aja sama Uni Rifa, insya Allah dijawab. Untuk oten-oten di bawah daripada kalian panas-panas, lebih baik naik. Untuk Muslim tolong kirim love orange ya, ada love orange tolong dikirim love orange ya untuk itu yoga ya, love orange biar kuat komalnya.
love orange dikirim, love orange di tap layar ya, love orange. Jangan lupa masuk akun YouTube Unirifa ya, Unirifa akun YouTube-nya, dan jangan lupa juga Bang Faruk Deril Faruk Sianipar 44, Baluap TV, Ustadz Sugi ini kita ada siar langsung juga. Ada berapa akun YouTube yang muslim. Khusus saudaraku muslim, tolong di follow akun YouTube yang saudara kita muslim ya. Follow itu gratis loh. Si Tuan Hitam lagi cari di Google. Cari koin ya, kami cari koin. Aku mau beli lambur babi, aku mau cari koin ini. Siapa yang kirim koin aku mau beli lambur babi. Aku bukan Lamborghini mau beli, cari koin. Yang khusus yang di bawah, aku cari koin ya. Aku mau beli lambur babi. Kami enggak. Ya ketawa kakak. Kenapa sih kalian kok kalau sedikit koin kalian pikir kami muka pengemis, ada kerja loh. Tapi kalau kalian kasih paus ya. Kirim paus aja kalau emang ada uang udah Ya. nggak ada uang miskin nyalain orang lagi. Kalau ada duit udah kirim aja paus sama naga, udah salib gitu. Betul. Salib, paku apa Ya. kayak gitu, tulang gitu, kirim aja nggak apa-apa, kami terima kok. Siap. Ya. Aku nih lagi kurang nih duit nih. Kurang duit sekitar 500 lagi nih untuk beli lambur babi. Jadi aku udah gitu dari netizen ini. Ya, untuk netizen aku mau beli lambur babi, silakan kirim. Kami butuh yang mau beli lambur babi. Ya jadi gitu ya teman-teman Kristen yang mengatakan kami cari uang, udah kirim aja paus, kami terima kok. Alhamdulillah, insya Allah kami pakai buat beli. Aku pakai buat beli berlian nanti. Insya Allah aku pakai beli skincare lah nanti. Gak apa-apa, kirim aja, aku terima kok. Buatlah permintaan naik, daripada kalian jadi body taping di bawah, minta buat naik. Iya. Galatia 2:3 itu Paulus malah nggak apa-apa ya. Galatia berapa? Itu orang Yunani. Galatia berapa, Dek? 2:3. Galatia 3:23. 2:3. Iya. Terus yang orang Yunani nggak apa-apa disuruh sunat sama Paulus. Iya. Berarti Paulus berkontradiksi dengan dirinya sendiri ya. Berkontradiksi. Bentar. Saya bawakan ayat dalilnya dulu. Baca Galatia pasal 5 nomor 2, Dek. Silakan, Dekku. Sudah saya baca. Coba saya baca ayat 3. Coba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini untuk siapa? Ya. Paulus ngomong sama siapa? Ya, memang untuk Kristen. Tapi memang untuk Kristen. Terus Tapi gimana? maksudnya Boleh Paulus- atau tidak boleh bersunat? Baca ayat lanjutannya. Baca ayat lanjutannya. Coba. Oke, ayat lanjutannya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Berarti kamu menjalankan 600 mitzvot. Ya. Ya, kamu jalankan 600 mitzvot. Ya. Berarti kamu ditampar pipi kiri berarti kamu itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan kalau seandainya istrimu datang bulan kamu nggak boleh sentuh sama sekali ya. Ya, nggak masalah. Oh, berarti kamu itu. Sayangnya kan, Kamu namun sayangnya bukan kan nggak kita hidup masalah. namun sayangnya kan kita hidup di dosanya kan nggak ada hukum, Lah, nggak ada negara ini yang- gimana ini Paulus bilang kalau kamu disunat kamu harus jalankan semua hukum Taurat. Iya, Termasuk memang. dirajam kalau istrimu nggak Iya, perawan. Ya, memang. Ini gimana namun ini sayangnya kan orang nggak Kristen ada- ini bingung nih. Namun sayangnya kan negara ini kan nggak ada yang menerapkan hukum Taurat. Lah, ini kan nggak ada kaitannya sama negara, ini kan perintah dari Paulus. Ya memang tapi kalau misalnya hukum apa itu maksudnya tuh yang menghukum kayak pidana gitu kan nggak ada yang Bukan, ini nggak ada kaitannya sama pidana. Di dalam kitab Galatia, kalau kamu disunat, kamu wajib menjalankan 600 sekian Ya, mitzvot. ya, nggak Kamu masalah, jalankan nggak itu?
nggak masalah ya. Bukan nggak masalah. Dengar dulu. Kalau kamu nggak ngejalanin perintah Tuhan, bagimu nggak masalah juga, bukan urusan kami. Ya, saya bahkan Pertanyaannya adalah bahkan apa, sabat. Bu? Nggak masalah. Kamu melakukan sabat. Ya, Kamu melakukan sabat. Kamu Kristen denom apa? saya dinom Advent. Kamu Advent. Oke. 600 mitzvot kamu jalankan atau tidak? Berarti Advent itu melakukan mata ganti mata ya. Kalau seandainya kamu bertengkar dengan orang lain dan terpukul, berarti pakai. Oke, kita tunjukkan teman-teman ya, kita tunjukkan. Namun Ini lucu ya. Hukum Taurat itu bentar, memang bentar, sabar. ganti mata, tapi kan Yesus mengajarkan apabila tampar bibirmu kasih pipi kanan. Bukan Berarti harus- Paulus dengan Yesus, berarti Bukan Paulus dengan berarti- Yesus itu enggak, sejalan bukan- atau sinkron? bukan berarti harus mata Loh, ganti mata. ini Paulus yang bilang. Sekali lagi aku katakan kepada setiap memang. orang yang menyunatkan Memang. dirinya, ini bukan perkara perintah Yesus. Kata Paulus, kalau kamu bersunat, kamu wajib. Arti wajib tahu nggak wajib? Tahu. Nah, kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat, termasuk mata ganti mata. Hei, kamu masih melakukan korban bakaran nggak? Tapi kan Yesus kan bilang apa hukum Taurat bukan cuma sekedar mata Ya ganti udah, mata, kalau kata begitu Yesus. Taurat sama Yesus sama Paulus suruh berantem dulu lah, orang beda kok. Yesus mengajarkan itu, tiba-tiba Paulus mengatakan penerapannya, maksudnya itu kan penerapannya. Iya, ini kan Beda. penerapan ini. Kamu baca coba, saya tanya sama kamu. Saya tanya. Kamu ketika Paulus mengatakan kalau kamu menyunatkan dirimu, maka kamu wajib menjalankan hukum Taurat, itu maknanya apa? Ya, nggak apa-apa menjalankan hukum Taurat itu. Bukan nggak apa-apa, pertanyaan. Kok nggak apa-apa? Kamu nggak ikutin perintah Tuhanmu juga nggak apa-apa menurut kamu. Yang saya tanya itu, kalau kamu bersunat, kalau kamu tidak jalankan hukum Taurat, itu masih selamat atau tidak? Masih, tapi bukan Masih. syukur- Kalau begitu perintah Paulus kalau gitu perintah Paulus ini nggak berlaku ya, karena di sini wajib. Kalau kamu bersunat, kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Berarti ini nggak berlaku ya? berlaku. Ini apa sih maksudnya? Kata Paulus, kalau kau bersunat adikku yang ganteng, sekeluargamu aja, kau wajib melakukan hukum Taurat. Arti wajib melakukan hukum Taurat itu apa sih? Wajib Ya, itu artinya menjalankan apa sih, Boy? perintah hukum Taurat. Menjalankan Nah, semua perintah hukum kalau Taurat. tidak dijalankan gimana? Ya, Turunkan juga. Aku nggak sudi ada manusia ini. Oke, Ya, nggak saya tanya, wajib itu artinya apa, adikku? ya di semuanya diperintah, semuanya dijalankan. Ya tahu Wajib lah ya. artinya apa? Semuanya dijalankan. Nah, kalau kamu tidak menjalankan semua perintah hukum Taurat, kamu masih melakukan hukum bakaran. Baju sucinya nggak ada gimana? Hukum bakaran. Udah ditebus sama Yesus. Itu bukan urusan saya mau boy suci ada atau enggak. Yang penting di sini kan perintahnya. Lah kalau begitu wajib nggak jalankan hukum Taurat kalau dari tebus? Ya ngapain nggak jalan hukum bakaran? Ini yang benar yang mana sih, ajaran Paulus atau ajaran Yesus yang benar? Ya kan Nggak, maksudnya. tunggu. Ketika saya tanya kamu hukum Paulus, dibantah sama Yesus. Masalahnya yang benar yang mana sih? Wajib atau tidak menjalankan hukum Taurat bagi orang bersunat nih? Nggak wajib, cuma. Hah? Wajib atau enggak sih jalankan hukum? Wajib atau tidak? Ya kalau orang yang Nggak bersunat wajib. orang yang Oke, bersunat. berarti Paulus Tapi kalau salah yang nggak ya. sunat, nggak apa-apa. Kamu Ya, kan bukan- bersunat. bukan salah. Kita kan diskusi karena kamu bersunat. Kamu bersunat nggak? Ya, Bersunat. ya. Nah, kata Paulus, kalau kamu bersunat, kamu wajib menjalankan semua hukum Taurat. Kamu masih melakukan hukum bakaran nggak? Masih. Enggak. Masih? Ya. Masih atau Mana- enggak nih? Aduh, ya Enggak, Allah, dia enggak. jangan bohong atuh. Ya enggak lah. Orang enggak ada Adikku, nggak usah posisinya bohong. gimana Ya sih? enggak, berarti kamu tidak menjalankan semua hukum Taurat ya? Ya kalau nggak ada baju sucinya gimana? Ya itu bukan urusan saya, jangan tanya saya, tanya Paulus lah. Kata Paulus, kalau kamu bersunat, kamu wajib menjalankan semua hukum Taurat. Paulus yang bilang begitu kok. Tanya Paulus lah. Ya pada intinya kan Kan hukum dia Taurat yang bisa wajibkan untuk kamu. semua bangsa.
pada intinya hukum Taurat bisa untuk semua bangsa. Bentar dulu, bentar dulu. Bukan cuma Bani Bentar Israel. dulu. Yang saya tanya Iya. loh, saya sudah kasih dalilnya. Kan saya sudah kasih data. Kalau hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Pertanyaan saya itu bukan itu lagi. Kita sudah lari dari topik Udah tadi. jelas, udah Yang saya jelas. tanyakan itu adalah, Untuk semua bangsa kan Udah udah je- saya juga kasih dah. loh, saya tanya apa? Iya ya udah untuk semua bangsa. Kalau gitu kamu masih melakukan hukum bakaran nggak? Hukum bakaran ya udah nggak bisa, udah nggak ada PL-nya gimana sih? Loh, itu kan hukum Taurat. Lah, bukan urusan saya. Kan Paulus bilang begitu. Kalau kamu bersunat, maka kamu harus menjalankan semua hukum Taurat. Kamu jalankan 600 misfot? Ya, Iya, berarti kamu menjalankan hukum bakaran. Ini ya toh kan? Udah. ya hukum bakaran kan Udah. berlaku untuk umat. Ya udah terdahulu. berat. Lah, itu hukum Taurat bu, katanya untuk seluruh bangsa. Gimana sih ini? Gimana ini adek? Ya, tapi kan ya masalahnya kan BL-nya udah nggak ada, BL-nya gimana? Nah itu bukan urusan saya. Mau ada nggak ada. Yang penting kan di situ tidak pernah dibatalkan hukum bakaran. Ya kan udah digenapi sama Yesus, makanya itu kan BL udah nggak ada, makanya udah digenapi. Oke, Yesus. di mana di situ penggenapan itu Dikorbankan artinya Yesus. membatalkan. Yesus mengatakan, "Jangan kau sangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya." Di mana dijelaskan Yesus Ya, bahwa ya, menggenapi itu- itu itu- artinya meniadakan. Apa? Menggenapi itu Yesus Menggenapi itu artinya dengan menjadi apa? korban bakarannya, dulu menjadi korban bakarannya. Di mana dijelaskan kalau menggenapi itu dia jadi korbannya? Ya, di mana dijelaskan? Arti menggenapi adalah menjadi korban, menjadi tumbal setara dengan hewan ternak. Di mana diajarkan itu? Silakan. disebut anak domba yang akan Iya, saya minta gini loh. Menggenapi itu artinya adalah menjadi tumbal. Itu yang ngajarin siapa? Lagi pula Yesus tidak dibakar, sayang. Yesus itu disalib, dirajam. Iya, Itu kan tapi hukum kan bakaran itu dibakar. tapi kan Apaan sama-sama sih? jadi korban bakaran. Berarti Jadi korban. dirubah hukumnya gitu. Dirubah sama Yesus hukumnya. Bukan. Loh, Soalnya kok sama-sama bukan? Enggak sama-sama sama, beda. jadi Dibakar korban. sama dirajam Pengorban. beda. ya, esensi Berarti korban. dirubah tutorialnya. Nah, Korban. caranya dirubah sama Yesus. Ya caranya kan Aduh ya beda-beda. Allah. Caranya kan beda-beda Loh, kok caranya beda? Diajarkan di imamat gimana cara korban bakaran? Disalib, hewan ternaknya disalib atau dibakar? Ya pada intinya kan di orangnya hewan itu mati, termasuk Yesus pernah mati. Itu Loh, intinya. Tuhan memerintahkan di situ Darah. korban bakaran Darah. karena Tuhan suka dengan Iya darah, yang penting kan darah. dibakar. Tumbal dari penebus dosa orang-orang Yahudi itu dibakar. Yesus dibakar atau enggak? Korban yang penting itu korban darahnya. Berarti Harus dirubah. dapatnya. Nggak peduli, berarti prosesinya dirubah sama Yesus. Nggak lagi mengikuti hukum Taurat. Menggenapi, Yesus Yesus itu menggenapi, ya. enggak. Ya, menggenapi Yesus itu artinya apa? menggenapi. Ya, menggenapi artinya apa? Menjalankan itu, Menjalankan apa? Menjalankan hukum Taurat atau menjadi Itu tumbal? enggak. Yang bener lah nih. Mana yang betul nih? Jadi tumbal sama menjalankan hukum Taurat. Nah, coba tunjukkan kepada saya. Menggenapi itu artinya menjadi tumbal. Silakan. Ada itu tuh saya lupa Ya, ayatnya. mana? Bentar saya cari. Ya, cari dulu aja ya, brother. Naikkan orang Kristen yang lain kalau ada. Kasihan saudara kita ini ya. Terdoktrin cukup dalam dan ya itulah. Tidak lagi memfungsikan akal sehatnya. Apa-apa. Ya, brother, belajar dulu bahwa di kitab Anda itu tidak ada menggenapi itu artinya menjadi tumbal. Ya, kalau ada ya silakan bawa datanya. Ya, mungkin Yoga sama Bang Naga kalau ada yang non-muslim yang lain yang mau menjawab tentang hukum Taurat untuk siapa. Dan tadi adik kita ini tidak menjawab sama sekali. Dia membawa dalil yang dibaptis ya. Silakan. Yang bagi Kristen yang mau naik, buat permintaan naik, saya naikkan. Yang belum ada yang permintaan naik, ya. Kalau si Obi tadi udah saya turunkan, memang tadi tidak saya naikkan karena memang dia ujungnya menghujat. Karena itu, karena Enggak, bukan karena penghujatan saja. Anak ini adalah anak yang tidak menghargai literasi orang lain dan dia tuh penyesat. Ya, dia penyesat.
Dia itu calon-calon seperti kiamat. Oh, iya ya. Jadi nggak butuh, saya nggak butuh kok. Saya nggak butuh chat. Kalau saya mau mendapatkan dari ChatGPT, mending saya main ChatGPT pertama. ChatGPT saya, dia jawab pakai ChatGPT. Mending aku tanya ChatGPT langsung lah. Ngapain bawa si Opit coba? Iya. Oke, yang bagi-bagi Kristen yang mau naik, silakan tulis permintaannya atau minta naik, saya naikkan ya, karena sini boleh ada yang permintaan naik. Kita kalau tidak mau ditanya, bertanya ya. Kita di sini. Oke, mungkin saya tidak masuk perlu, materi ya. Lanjut nih. Oke, perhatikan teman-teman, perhatikan dengan baik teman-teman ya. Kalau saya salah silakan kalian luruskan. Kenapa tema hukum Taurat ini kami pertanyakan? Kenapa? Karena kami ketika membaca kitabnya orang Yahudi itu menemukan ayat-ayat di mana secara eksplisit tertulis dengan detail dan sangat jelas bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Yakub. Sama seperti Al-Quran katakan bahwa Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya, tetapi untuk Bani Israel. Karena Nabi Musa itu menyampaikan kepada Bani Israel dengan diksi apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya Bani Israel. Bani Israel itu bukanlah satu-satunya makhluk yang ada pada waktu itu. Saat Bani Israel hidup di muka bumi, ada Bani Esau, ada Bani Ismail, ada bani-bani lain. Maka di sini Al-Quran dan juga Biblos atau kitabnya orang Yahudi menyepakati bahwa kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Nah, kemudian dalam kitab Yeremia pasal ke-31 nomor 31 ternyata kitab Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Israel. Lalu kenapa tiba-tiba hanya karena seorang yang mengaku bertemu dengan Yesus bernama Paulus, dia hadir ke tengah-tengah masyarakat mengatakan dengan matinya Yesus telah batal kutuk hukum Taurat. Artinya di sini Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen itu ditebus dari kutuk hukum Taurat. Ini menjadi pertanyaan. Sejak kapan orang Kristen menjalankan hukum Taurat sehingga mereka itu terkutuk karena hukum Taurat? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah diberikan kepadamu lalu dibatalkan? Kecuali itu kau pernah contoh. Orang Malaysia tidak lagi berlaku kepada mereka Undang-Undang Dasar 1945. Ini aneh. Orang Malaysia tidak pernah pakai Undang-Undang Dasar 1945 karena undang-undang itu untuk orang Indonesia. Kenapa kemudian orang Malaysia menebus kesalahan Undang-Undang 1945? Ini yang menjadi pertanyaan. Sebentar dulu Hanzo, saya lagi bernarasi. Nah, yang kedua, apa legalisasi, apa legitimasi atau apa hak kalian umat Kristen mengatakan bahwa hukum Taurat itu perjanjian lama? Bertentangan dengan Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai 32. Dua itu menjadi polemik dasar pada malam kali ini, di mana kami umat Islam bahkan mengatakan hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan. Bahkan dia adalah petunjuk dan cahaya untuk Bani Israel. Silakan Hanzo. Ya, Fokus kepada tema. Baik, di mana hukum Taurat itu di dalam Al-Quran? Hukum Taurat itu kenapa harus ada di Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan hukum Taurat. Al-Quran adalah Al-Quran. Jadi Kenapa harus ada di Al-Quran hukum Taurat? Al-Quran itu nggak ngambil kitab orang lain, nggak nyontek kitab orang lain. Al-Quran itu adalah Al-Quran dan bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel. Kenapa harus ada hukum Taurat di dalam Al-Quran? Kan Al-Quran itu untuk sunat kami. itu hukum Taurat bukan? Sunat itu adalah perjanjian kekal antara Tuhan kepada Abraham yang dituliskan di dalam kitab Taurat atau kitab tanah. Standar janda. Itu menjadi hukum. Standar janda. Bukan standar janda. Sunat itu adalah hukum yang ada di dalam Ditanya, kitab Taurat Taurat. bukanlah Quran. Begitu ditanya sunat. Lah, kamu tahu tidak? Taurat itu kan diberikan kepada Musa. Abraham kan belum dapat Taurat. Abraham itu kan diberikan hukum syariat. Makanya kami dikatakan pengikut milah Abraham. Milah Abraham maksudnya adalah syariat kepada Abraham. Milah dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Kamu kok aneh, Yanzo? Sementara hukum dalam kaidah Yahudi, perintah kepada Abraham itu ada di dalam kitab Taurat.
Tapi bukan hukum Taurat, tapi ada dalam kitab Taurat karena Taurat diberikan kepada Moses. Kau ini agak lain ya Hanzo. Iya, nggak apa-apa. Kita kan Nah, edukasi, ya kan? Iya, silakan. Kita mau- Pertanyaan ya. selanjutnya, tiga pertanyaan maksimal untuk satu orang Kristen karena kita mau rolling. Kalau mau membantah pakai data, kalau tidak bisa membantah pakai data jangan bantah, diam aja, Oke. terima kenyataan. Oke, silakan. Jadi ini harus sesuai tema apa boleh di luar tema pertanyaannya? Saya prioritaskan sesuai tema tentang Taurat. Taurat itu untuk siapa? Kenapa kalian berhak ditebus oleh kutuk hukum Taurat? Karena kalian tidak pernah menjalankan hukum Taurat. Kenapa kalian jadi terkutuk? Aneh. Kenapa kalian ditebus dari kutuk hukum Taurat? Kan Yesus dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, betul? Betul. Maka yang ditebus adalah orang yang pegang hukum Taurat, bukan? Hmm. Nah, kau kenapa tertebus? Kau kan nggak pernah pegang kitab Taurat. Oke, paham. Aku dapat poinnya ini. Jadi Ya. saya kan bukan Yahudi intinya gitu kan. Ngapain? Iya, lalu kenapa kau Yesus tertebus? gitu kan? Yesus kan mati untuk Iya. menebus kutuk hukum Taurat. Iya, tapi jangan salah. Dia datang itu bukan hanya untuk Apa? sekelompok orang. Dalilnya di mana? Ada kandang lain yang harus juga kau gembalakan, kata Yesus kan. Selain kandang ini, Itu kandang nggak ini tuh masalah. hidup. Menggembala tuh nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang saya tanya itu menebus, bukan menggembala dengan menebus itu beda ya. Masa disamain? Ya, Menggembala itu itu kan seperti bahasa- saya menggembala kamu nih. Menggembala itu kalau kamu melihat metaforanya, itu adalah filosofinya adalah seorang pengembala itu sedang membawa ternaknya ke dalam kandang, ngarahin ini loh kandangmu ya, he domba ini loh kandangmu. Nah, contohnya adalah saya nih, saya lagi ngarahin kamu, saya menggembala kamu nih. Yesus itu pengembala seluruh manusia, saya nggak apa-apa lah, saya terima. Kenapa? Kalau Nabi diutus, kalau ada yang mau ikut Nabi itu nggak masalah. Yang saya tanya ini menebus mati, terkutuk mati karena dia menebus kutuk hukum Taurat. Kenapa kamu merasa tertebus? Kamu kan nggak pernah pegang Iya, hukum Taurat. Yesus, Baginda, Gusti, junjungan kami, saya itu datang untuk orang berdosa, semua manusia, bukan hanya untuk orang Israel. Oke, lalu Galatia pasal 3 ayat 13 itu, dan Yesus pernah mengatakan sendiri bahwa aku datang untuk domba-domba tersesat dari kalangan Israel itu apa itu? Itu gimana cara menjelaskannya? Ya kan ada Yesus berkata, konteksnya, itu kan aku konteks datang. dengan Ya, orang Yahudi. bentar dulu, konteksnya nanti kau jelaskan. Aku lagi bertanya nih, dalilnya aku tunjukkan dulu. Aku datang untuk domba tersesat, ya, domba tersesat dari Bani Israel. Atau dia berbohong? Bentar dulu, jangan iya dulu. Ketika Hanzo mengatakan Yesus datang mengembala seluruh manusia, tapi Yesus sendiri mengatakan, Yesus sendiri mengklaim, aku diutus hanya. Aku pakai data ya Hanzo ya. Ini Aku diutus. Alkitab. Sebentar dulu. Kamu jelaskan Oke, nanti. oke. Saya kan mau dalil dulu. Aku diutus hanya, ini perkataan Yesus loh, warna merah ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mana yang lebih dipercaya? Yesus yang mengatakan hanya atau kau yang mengatakan seluruh manusia? Silakan dijawab. Iya, gimana? Sorry. Pertama kita sudah lari dari tema ya Hanzo. Tema saya tadi adalah dalam Galatia pasal 3 ayat 13 bahwa Yesus itu mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Paham? Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dibaca lagi ayatnya Hanzo ya, saya tunjukkan sama kamu ayatnya. Kasihan pilek ya. Capek banget sama orang Kristen diskusi. Pilek ya. Iya, lagi pilek aku. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, Yesus menebus kutuk hukum Taurat. Kalau ada orang yang tidak pernah pegang Taurat, dia kena kutuk hukum Taurat nggak? Oke, enggak kena. Nggak. Kamu kena kutuk hukum Taurat nggak? Kamu. Enggak kena dong. Lalu Saya kenapa kan kamu beneran. merasa tertebus? Aku merasa tertebus karena aku mendapat kasih karunia.
kata Paulus justru kematian Yesus itu untuk menebus hukum Taurat, Bahkan bukan untuk Unirifa pun kasih karunia. disayang oleh Yesus. Unirifa pun Saya tahu dipilih oleh dia Yesus. lebih sayang sama saya daripada sama kamu. Ya, Masya Galatia Allah. pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita itu siapa? Kita itu siapa? Orang Yahudi. Oke, berarti ini khusus untuk orang Yahudi. Paulus itu rasul untuk Yahudi atau untuk non Yahudi? Yahudi. Hanzo bohong. Aduh, ya Allah. Paulus itu Ini, mengaku untuk Paulus non Yahudi. itu- Bentar. Paulus oke. itu mengaku untuk, sama seperti Petrus diberikan kekuatan untuk rasul bagi orang bersunat, aku juga diberi kekuatan untuk jadi rasul orang non Yahudi yang tidak bersunat. Kok nipu, Hanzo? Enggak dong. Jadi gini. Ini aku kasih datanya. Paulus. Ini aku kasih datanya, Paulus bentar. itu- Bentar. Ya. Tumben serius ini, Uni. Iyalah, harus serius lah. Bentar ya. Nggak boring kan kalau Uni serius yang penontonnya? Ngapain harus boring, kan kita edukasi. Nah, kamu baca kitab Galatia pasal 2 nomor 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Maka dalil ini, kalau AYT-nya tahun 2008, sebab ia yang telah bekerja melalui Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang bekerja melalui aku untuk menjadi rasul bagi orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, Galatia pasal 3 ayat 13, dengan matinya Yesus dia telah menebus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita itu untuk siapa, Hanzo? Kita itu untuk yang mengimani Taurat dong. Betul nggak? Ya, berarti untuk Yahudi. Yes. Betul. Untuk non Yahudi juga. Ya, lalu? Berarti kalian nggak ikut Sabar, tertebus kita ya? ikuti dulu Tuan Hitam. Di mana dalilnya? Kita soft spoken aja. Kan lagi marak soft spoken kan gitu ya. Ya soft spoken aja. Ya, silakan. Jadi Uni jangan fokus kepada untuk menjudge ya. Jadi Yesus ini bukan untuk kalian toten gitu kan. Saya Yesus tidak ini mau untuk bilang orang itu, jangan Israel. logical fallacy, jangan strawman. Saya bertanya, ya. Itu hanya bantahan kok, Hanzo. Ayat pernyataan Yesus bahwa dia hanya untuk Bani Israel itu hanya bantahan atas klaim kalian aja sebenarnya, dan substansi diskusinya bukan itu. Kan tema saya adalah hukum Taurat untuk siapa? Ketika si Ya, Tuan udah kita jelas. membawa kitab Yesaya, Yahudi. itu tidak membawa hukum Taurat. Udah jelas tuh Yahudi ya. Jelaskan dulu sama Tuan Hitam dulu, Hanzo, karena dia tadi mengatakan untuk seluruh bangsa. Silakan, Hanzo. Iya, kalau ya sesuai yang dibawakan tadi ya Bang Tuan Hitam, memang kita ini kan memang bukan orang Yahudi ya kan. Kita pun tidak sama sekali beriman kepada Taurat. Mungkin kalau Hanzo, silakan diskusi dulu hukum- sama Tuan Hitam, karena Tuan Hitam sampai sekarang masih menjalankan hukum Taurat. Hanzo, silakan diskusi dulu. By the way, dia dari Tuan Advent. Hitam BTW orang Yahudi atau orang Kristen? Advent, silakan dijelaskan dulu. Kalian konsili dulu, saya menikmati Baik. dulu. Nanti yang menang sama saya ya. Silakan. Masya Allah. Tuan Hitam Advent ya. Di Advent apa yang diajarkan dari hukum Taurat? Kok diketawain? Halo, Tuan Naga Hitam. Saya Kristen Bang, jangan takut. Saya Kristen karismatik kok. Cuman ya Kenapa? kita, Halo, halo. aduh abang ini gimana sih? Abang kan katanya Advent, betul? Iya, di dalam Ya. pengajaran Advent gitu ya, ada nggak? Terkali kau ini. Sabar Yoga. Ada Di dalam- jelaskan. Kita Alkitab ya. Iya, apa hukum Ya, Alkitab ya. Yahudi atau hukum Taurat itu yang diterapkan di Advent? Di Advent. Tidak minum kopi, habis itu apa lagi ya? Sunat, menjalankan sabat,
kita semua menjalankan itu. Karena hukum Taurat itu untuk semua bangsa. Ada di Yesaya 42:1. Itu kan abang orang Yahudi emangnya. Kan. Ya sudah, ngapain abang sok-sok Yahudi-Yahudian gitu? Terlanjur Saya bang. gimana? Hah? Udah terlanjur sunat gimana? Habis itu saya Oh, lebih saya juga kalau masalah sunat nggak masalah, saya juga sunat. Cuman poinnya dari sunat itu untuk apa dulu? Kalau abang sunat memakai apa? Aturan-aturan Yahudi, Saya untuk berarti kesehatan. abang membantah Paulus. Nah, kebetulan- kalau bilang kesehatan, oke lah, sama lah kita. Nggak ada kaitan dengan agama. Tapi kita harus setuju nih, dari narasinya Uniriva kita harus setuju bahwa Taurat itu hanya untuk orang Israel atau Yahudi. Ya nggak? Kita kan bukan. Kita ini kan hidup di zaman kasih karunia, ya kan? Ya sudah, kita fokus kepada ajaran Yesua gitu loh. Ya betul, saya Oke setuju. Bang? Oh, Ya, setuju dah nih, clear, mantap. Konsili? Sudah Tuhan itu clear. sudah berubah pikiran? Tidak, Tapi saya tadi Uni dia mentoleransi. bilang Uni Ajaran- 650 katanya ikut Uni, tapi tadi Tuan Hitam beda, diikut semua katanya. Ajaran kami mentoleransi. Yang nggak menjalankan hukum Taurat ya silakan, yang menjalankan hukum Taurat ya nggak apa-apa. Paulus mengajarkan itu toleransi. Pertanyaan saya adalah, kamu menyepakati bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Yahudi. Kamu masih menjalankan hukum Taurat nggak? Menjalankan. Kok kalian menjalankan? Oh, Tulis saja. Hanzo, Saya udah dia kadung masih sunat. menjalankan Hanzo. Dia menjalankan karena doktrin dan dogma Uni. Memang Advent itu memang, mohon maaf ya bro, bukan apa ya, memang Advent sedikit ini mau ke apa ya, kalau orang bilang itu ya, mau ke otentik lah istilahnya, Kristen yang otentik gitu loh. Jadi mohon maaf ya bro, sok Yahudi gitu loh, biar otentik gitu. Itu sih Masalah- Bang. masalah. Saya hanya berusaha mendekati ajaran Yeshua HaMashiach. Ajaran Yesua kan udah nggak begitu, iya nggak? Tapi kan di situ tertulis nggak apa, Yeshua kan nggak membatalkan hukum Taurat. Iya, satu iota pun tidak akan hilang dari hukum Taurat, betul. Tapi itu kan bukan untuk orang Asia macam kita, Bang. Bener juga ya. Darah-darah kita aja nggak ada Yahudi-Yahudinya. Ya, tapi kalau yang tertulis seperti di Galat yang Paulus bilang kalau udah kadung sunat harus menjalankan semua hukum Taurat, ya harus gimana lagi? Aduh, suaranya kok ini ya, kecil, besar gitu. Ya kalau udah kadung sunat, saya kan udah kadung sunat alasan medis. Ya kan tadi abang tadi bilang sunat bukan berdasarkan agama, berdasarkan kesehatan. Ya, Gimana sih, Abang? iya, Bukan tapi kalau gitu Hanzo, udah tertulis, dia itu mengikuti perintah dalam kitab Galatia yang saya bawakan tadi. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Itu tidak berlaku. Yesus tidak lagi berguna. Diam dulu Hanzo, ini kan ayatnya Galatia pasal 5 nomor 3. Iya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, maka ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, Hanzo. Gitu. Oh, tuh sudah kadung, sudah. Bang. Kadung terlanjur dia abang tahu Hanzo. nggak? Dia udah terlanjur Hanzo. Mau dioperasi plastik ya nggak bisa lagi. Enggak, bukan begitu intinya. Jadi Taurat itu kan nggak hanya berapa potong ayat, Bang. Ada, kalau mau diturutin ada ratusan, bahkan 600 sekian lebih misfot, Nah, Hanzo. itu dia. Korban bakaran, perempuan nggak perawan dirajam, ngeri mata ganti mata, buah pelirnya yang pecah nggak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya lu. Ya, begitulah ya. Udahlah, ayo masuk diskusi lah. Kita udah Intinya Yeshua itu Udah selesai mengajarkan konsilinya. ke seluruh bangsa. Ya sepakat. Intinya Yeshua itu mengajarkan ke seluruh Sudah. bangsa, bukan cuma Israel juga. Kesepakatannya hasilnya apa? Hukum Taurat itu untuk orang Yesus. Yahudi atau Ya, untuk orang ya. semua manusia? Intinya Yahudi Yeshua doang. mengajarkan ke non Yahudi juga, ke seluruh bangsa. Yeshua mengajarkan bahwa semua bangsa Hanzo harus gimana nih Hanzo? Aku bingung mau yang Maksudnya? mana. Aku bingung yang mana diskusinya.
Maksudnya- Aku bilang bukan untuk seluruh orang. Karena kita bicara bukan ajaran Yeshua, kita kan bicara hukum Taurat. Bukan. Aku bingung. Yeshua menjadikan semua Mana? muridnya seluruh bangsa itu loh. Ya aku bingung. Hukum Taurat itu untuk seluruh perkara hukum bangsa, Taurat. tentu Yahudi. Aku kan lagi bahas hukum Taurat. Nah ini sih. Iya. Jadi Aku pilih yang mana sih? Anda tuh tuan hitam nih. Aku bingung. Ini gini intinya Yeshua itu intinya Yeshua itu yang pengikut Yeshua itu tidak harus dari Yahudi tapi semua bangsa pengikut Yeshua itu. Hukum Tauratnya gimana? Tuan hitam, kamu Yahudi nggak? Kata Anda wajibnya tuh orang Yahudi doang. Ya nggak apa-apa. Doang Yahudi. Ini ajarannya tuh kayak Bang gini ya. Yahudi. Ya terserah mau diperintahkan juga, kalau nggak kerjaan juga nggak apa-apa. Kalau dikerjain juga, ya buat apa diperintahkan kalau gitu? Astagfirullahaladzim, kok gitu banget ajarannya. Ya udahlah. Uni jangan terlalu jujur lah Uni. Uni, Yaudah, Uni terlalu aku jujur. bingung. Jujur banget, gak usah jujur-jujur banget sih. Ajarannya suka-suka dia sih, suka bapak moyangnya aja gitu. Kalau kau ikuti ya nggak apa-apa, nggak diikuti juga nggak apa-apa, suka-suka Nih. kau lah. aku boleh nanya nggak? Apaan Zul? Kan yang memberi nama Baginda itu kakeknya ya? Yang memberi nama Nabi Muhammad itu ya, terus Sebelum nama Muhammad itu namanya siapa Uni? ya belum lahir lah dia. Ada, udah lahir, lalu kan Nabi Muhammad itu banyak nama, gelar Al-Amin, nama Enggak, kodenya waktu Abul bayi. Qasim. Waktu bayi itu kan kakeknya itu sepanjang yang saya tahu kan dia punya anak yang meninggal kan, yang berarti which is pamannya Baginda ya, namanya Katem, betul nggak? Tunjukkan datanya dulu, data. Ada pamannya Enggak, bernama Katem. ini kita diskusi sharing aja. Nggak Kalau aku mau. salah, Aku nggak mau diskusi sama orang yang membawa Justru statement berupa gini, informasi. Wait a minute, wait. no. Ya, Kan Uni ini bukan Islam, aku bukan. saya non Islam. Saya berguru nih.
gini, Itu literasi kan saya dapat pertanyaan dari kamu saya itu kan baca-baca. bahwa, iya makanya saya mau Betul. tahu literasinya dulu. Silakan datanya mana? Literasinya Mana saya Katem? baca di online. Iya, saya mau tahu dulu datanya Barangkali apa, saya- Hanzo. Hanzo, sekali lagi Aku saya nggak- tekankan di sini. Ketika kalian bertanya membawa data sama aku, tunjukkan datanya dulu. Itu sudah menjadi keputusan dan Uni, ketentuan. Kenapa? saya bukan- tidak mau membahas data yang kalian sama sekali tidak bisa pertanggungjawabkan, karena itu membuat saya sulit, kesusahan, karena saya harus menunjukkan, Gini loh. mencarikan lagi subhat kalian. Kalian Uni. yang menuduh, kalian yang buktikan. Uni, jangan Hanzo, suzon. itu kenapa saya tidak mau lari dari tema. Kenapa? Karena kalian umat Kristen rata-rata ketika bertanya membawa literasi tidak mau tunjukkan data. Nggak Sumbernya, gini. kenapa Uni, kalau kita bukan debat aduh, loh. Hanzo, Bentar, kalau bentar. kamu tidak mampu tunjukkan data, saya tidak mau menjawab. Kenapa? Tunjukkan Saya kan data butuh dulu, literasi biar saya dari kritisi Uni. dulu. Uni Rifa Karena seorang apologet. kebanyakan kalian banyak penipu. Oh my God, Hanzo, ya Allah, Hanzo, tunjukkan data dulu, kita bahas. Silakan. Kan aku udah bilang aku dapat bacaan. Hanzo, Mungkin Yoga aku simpan bisa paham ya, dong. Yoga dan Bang Naga ya. Hanzo, tunjukkan data, kita Jelas bahas. sekali. Tanpa data Jelas. tidak ada diskusi. Jelas Oke ya, lah, gini, paham gini. ya. Saya Saya tidak hanya mau ingin melayani diajak. orang yang bicara tanpa data. Saya minta data, informasi terkait Nabi, terkait sesuatu yang saya tidak berada di tempatnya, harus jelas sumbernya. Ya gini loh Uni, Silakan. literasi Uni kan jauh lebih banyak. Saya enough ya, saya sudah paham ya, saya sudah cukup ya. Tolong tunjukkan kepada saya data terkait pertanyaanmu. Udah clear ya? Sudah clear ya? Oke lah, Kalau nggak ada berarti ya ini ada nggak mau linknya jawab. aja, biar saya carikan. Berarti nggak mau Ya karena saya jawab tidak tahu nih. kamu baca apa. Ya nggak mau jawab lah, kamu nggak tahu saya baca apa. Kamu jangan-jangan kamu baca kitab Tatang Sutarman lagi. Saya pula sulit jawab. Oke lah. Ya udahlah, lupain aja lah. Ya, Lain cari kali dulu. lah, Kamu lain turun kali. dulu, bawa linknya, kasih ke saya Jangan dong. Aku di sini atau aja. apa. Silakan. Aku nanti ada Loh, ide. oh ya ampun. Oh my God. Kenapa sih orang Kristen itu harus berdiri ya Allah? Kenapa sih orang Kristen itu harus berdiri ya Allah? Subhanallah. Yaudah, udah. Yuk, lanjut. Dah, kita sama. Bang Ben, yaudah kamu sini aja. Bang Ben, assalamualaikum Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ini lanjut. Oke, Bang Ben kalau mau menanggapi silakan. Narasumbernya menjadi saya dan Bang Ben di sini teman-teman ya, karena Bang Ben sendiri juga adalah seorang apologet. Bang Ben mau menanggapi tema yang sudah kita bahas. Tentang hukum Torah. Bang Ben. Iya. Ya tes Ya tentang kan hukum tadi Torah saya itu bawa jelas itu. materi hukum Taurat itu untuk siapa sih? Oh jelas itu. Kalau kita buka di Devarim 33 nomor 4 itu jelas dikatakan hukum Oh Torah ya, itu juga untuk, perkenalkan ini adalah Bang Ben. untuk jemaat Yakub atau Bani Israel itu clear itu. Itu sama dengan di Al-Isra ayat 2. Sama narasinya. Lanjut dulu nih. Ya. Ya, ini Yoga Bang Helel Bensar ini salah satu apologet juga yang dari dulu tuh selalu mendampingi saya untuk berdialog. Jadi kalau mungkin suatu saat juga membutuhkan narasumber, beliau juga bisa diskusi dua arah ya. Gitu. Ya, assalamualaikum bang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman-teman perhatikan ya. Oke, kita ulangi ya. Jadi teman-teman, kenapa penting bagi kita membahas tentang hukum Taurat ini? Karena orang Kristen itu punya doktrin. Doktrinnya apa? Bahwa Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Maka menjadi pertanyaan kemudian, kalau hukum Taurat itu hanya milik orang Israel, kenapa orang Kristen yang bukan Yahudi itu malah ikut-ikut tertebus? Kenapa? Boleh jawab? Gitu. Kan sudah tadi. Yesaya 4:21, Matius Apa? 28:19, Di situ nggak ada kata hukum Yesaya Taurat. 4:21, Itu paksaan itu. Ya tidak ada hukum Matius Taurat di situ. Itu 28, hukum, itu 19. nubuatan tentang Nabi. Matius. itu Iya, kan katanya itu untuk mengajak, Yesus. bukan mengajarkan hukum.
ini kenapa sih si Tuhan hitam ini dari tadi yang saya Coba dibaca tanyakan aja. Gimana itu bunyinya ya saya berdua nomor 1 itu? itu ya saya nomor 1 yang sodin. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, Tuhan hitam, silakan jelaskan dulu ayat yang kamu baca itu. Astagfirullah. 4 hari lagi puasa ya? Sebelum menjelaskan, saya minta waktu 1 menit juga untuk netizen di bawah. Itu yang Ferdi Marpaung sebenarnya udah mau tadi siang udah mau mualaf, tapi alhamdulillah sekarang udah mualaf kan. Kami udah tahu. Tadi dengan Bang Dewa ya, tadi siang nggak jadi mualaf katanya pulsa internetnya habis. Ya. Terima kasih udah dikasih tahu ya. Karena alhamdulillah apologet udah tahu juga. Lanjut. Bang Ben. Ini untuk yoga Bang Ben ini beliau bisa bahasa Ibrani sama bahasa Yunani ya. Bang Ben ya. Iya, siap. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ini udah mulai rendahkan diri ini Bang Ben nih. Wes agama apa? Wen apa? Wenhen agama apa? Ya lanjut aja Bang Naga, lanjut aja. Ya hargai ya. Halo. Sekali lagi saya panggil. Tidak dijawab saya turunkan. Wih apa aduh. Kue. Wih. Kue dikatakan ya. Iya juga ya. Islam. Ah? Islam. Ya Allah lebah. Pencet tadi. Oke. Assalamualaikum. Kristen agama apa? Keristan. Halo? Kerisan. Kristal. Oh, udahlah. Bang Ben. Mana gak disuka kali ngubah-ubah nama orang. Aku kok jelas ya. Uni, tadi kan namanya si Darwin. Aku panggil Wandi Stupeng. Ngamuk kali dia, betul-betul ngamuk dia tadi di Rumah Paru. Kan ada Uni tadi ya? Ada Uni dengar kan? Yang debat sama aku tadi. Aku lagi menjauh dari perangkat. Tidur. Aku menjauh dari perangkat itu. Tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Sekedar hanya mau memberitahu aja. Tadi Bang Ferdi Marpong udah syahadat di roomnya Bang Abuya bersama Bang Zuma. Iya, saudaraku. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Nah, udah itu aja biar saya mantau aja di bawah. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni nanya lagi nih, boleh nggak Uni? Ya Hanzo, silakan. Rukun Yamani itu apa sih Uni? Ya salah satu rukun ketika kami melaksanakan haji begitu. Salah satu rukun. Yamani itu apa? Secara etimologi ya. Kamu maksudnya bertanya tentang makna definisinya atau apa? Semuanya. Apa yang Uni ketahui tentang rukun Yamani? Ya salah satu rukun, salah satu ritual rukun itu yang apa? dijalankan. Rukun itu bahasa Rukun Arab itu adalah bentar. Sakramen. Kalau kita Sakramen bicara bukan? rukun, lebih nggak tepatnya sih sakramen itu salah satu ritual yang menjadi fundamental gitu, yang menjadi hal yang meski harus gitu. Maksudnya dianjurkan, ada yang masuk ke taraf wajib gitu, ada yang ya dianjurkan kayak rukun bersuci, sunat gitu. Jadi Rukun itu Islam, namanya apa ya? Rukun Islam dengan rukun Yamani beda nggak? Beda lah. Kalau rukun Yamani itu rukun ketika dalam ritual haji itu, bukan dalam, karena kalau rukun Islam itu kan satu syahadat, kedua kayak gitu-gitu. Jadi beda, nggak sama. Nah, ritual haji itu ada rukunnya. Dalam contoh, dalam sholat itu ada rukunnya tuh. Syarat-syarat supaya sholat itu jadi sah. Kalau seandainya nggak dilakukan itu jadi batal sholatnya. Contoh berwuduk, contoh kalau nggak wudhu tuh sholat nggak bisa.
Jadi ada perbedaan antara rukun Islam dengan rukun sholat, rukun puasa, rukun zakat, artinya ada aturan-aturannya tuh. Aturan dalam haji itu begini. Kalau nggak dikerjakan nanti yang wajibnya tuh hajinya batal. Nah, ada yang dianjurkan tuh, ada yang disunatkan tuh. Ketika haji itu sunatnya begini. Nah, ketika sholat rukunnya itu apa? Salah satunya contoh berwudu. Ada yang disunatkan dalam sholat. Apa itu? Membaca kunut misalkannya. Kalau nggak dibaca juga nggak apa-apa. Begitu. Jadi rukun yamani itu adalah salah satu rukun dalam ritual haji. Rukun sholat itu ritual, rukun atau aturan-aturan tertentu yang wajib dilakukan menjadi syarat bahwa sholat itu sah atau tidak dalam sholat. Jadi itu perbedaan antara rukun Islam dengan rukun-rukun dalam ritual Islam itu sendiri. Izin ya. Berarti rukun Silakan, Yaman. Bang. Jadi sebenarnya kalau rukun Yamani itu kan ada Hajar Aswad, ada rukun Yamani. Rukun Yamani itu sudut kalau kita umroh atau ibadah haji itu sebelum tawaf. Sudut ini ketika ditarik garis lurus itu arahnya ke Yaman. Karena itu disebut dengan rukun Yamani. Rukun Yamani dengan Itu ada Islam ini duluan aturan siapa? gitu. Duluan Rukun Yamani dengan Islam. Apakah sebelum ada Islam rukun Yaman ini sudah diterapkan atau udah di Gini. Mungkin aku secara garis besar aja ya, rukun Hanzo. Yaman itu. Aduh ya. Itu bukan bentar. bagian tata cara ibadah, itu namanya rukun Yamani. Oh, I see. Jadi itu nama Maklum dong, salah saya kan satu non sudut Islam. di dalam di Ka'bah itu ada sudut. Aduh ya Allah. Nah, itu ada yang sebelah sini itu Hajar Aswad, sebelah sini rukun Yamani. Kenapa sebut rukun Yamani? Karena kalau kita tarik garis lurus itu ke arah Yaman. Mengharapnya ke Yaman, makanya disebut namanya, diberi nama gitu loh rukun. Contoh nih, kalau rukun satu lagi tuh rukun apa gitu kan? Kenapa diberi nama? Karena ada entah dia sudutnya begitu gitu loh, diberi nama itu gitu. Sementara perintahnya itu ada dalam ajaran Nabi Muhammad gitu loh. Astagfirullahaladzim, kenapa aku jadi begini ya? Ini kamu contohnya aku kasih data nih ya, aku kasih kamu data ya. Nih. Oke, udah paham. Bentar dulu. Kan gini nih, kan namanya diberikan namanya rukun Yamani. Kenapa? Alasannya ya seperti yang Mbak menceritakan tadi. Nah, perintahnya di mana? Dalam hadis gitu loh. Dalam hadis bahwa rukun Yamani itu ada. Nih, rukun Yamani. Ya. Artinya ada perintahnya, bukan yang diada-adakan. Ya, begitu ya, Hanzo ya. Gitu. Itu namanya, nama salah satu rukun dalam ibadah haji gitu. Salah satu rukunnya gitu. Begitu. Thank you. Begitu, Ando. Ya, yang lebih berkelas lah. Masa pertanyaannya kayak gitu? Oh, itu pertanyaan bukan menguji tapi memang bertanya. Ya maksudnya tuh yang inilah Zo, yang menunjukkan bahwa Karena aku dengar istilah Yamani ini kan aduh loh kok Yamani. ya kan namanya diberi. Saya kira itu adalah rukunnya orang Yaman, ngerti nggak? PA. Gak apa dong bertanya kan ya. Ya nggak apa-apa lah, tapi pertanyaannya bukan gitu. Tapi nggak apa-apa sih, Alonso, emang kebiasaan orang Kristen itu pertanyaannya nggak ada yang berkualitas ya. Tapi banyak loh yang ditanya, banyak loh orang Islam ditanya nggak tahu. Ya karena mereka nggak semua yang udah berhaji gini, Hanzo. Nih aku kasih tahu sama kamu ya nih. Jadi kami itu ada usul fikih tuh, Hanzo ya. Contoh, fikih perempuan tidak semua laki-laki tahu. Paham ya? Kalau ditanya sama Bang Ben nih ya, bagaimana rukun ketika perempuan itu sedang datang bulan? Dia nggak mesti harus tahu karena nggak penting buat dia, kecuali dia seorang pengajar atau dia mempersiapkan diri untuk punya istri supaya mengajarkan istrinya nanti. Jadi tidak masalah dia nggak tahu rukun perempuan itu karena dia nggak akan jalankan. Nah, kenapa kayak Bang Ben sama aku mungkin juga kalau ditanya juga nggak tahu kenapa? Karena kami belum ada dalam waktu dekat menuju ke Mekah. Apakah berdosa kalau saya nggak tahu? Nggak berdosa. Tapi ketika saya sudah punya planning misalkannya, saya wajib tahu tuh semua tuh. Karena toh nanti kalaupun saya nggak tahu, saya juga diajarkan sama ulama-ulama yang mengajak kami ke Mekah. Ada yang gayetnya nanti. Jadi nggak masalah kalau ada umat Islam tuh nggak tahu secara detail rukun Yamani itu. Tapi lebih baik tahu semua. Karena apa? Pengetahuan itu kan kalau seandainya kami tahu, aku tahu tuh aku bisa bantu orang Kristen bertanya kayak kamu misalkannya kan, apa sih itu rukun? Biar nggak salah kaprah. Jadi kalaupun aku nggak tahu tentang ijma ulama rokok atau apa tuh nggak masalah, nggak berdosa.
Atau aku belum tahu saat ini sistematika haji. Nggak apa-apa, aku nggak berdosa kok. Yang nggak boleh itu adalah ketika aku mampu tapi aku nggak haji. Gitu loh Hanzo. Jadi kalau dikatakan apakah semua orang Islam wajib tahu? Yang wajib itu menjalankannya. Dan itu pun bagi yang mampu. Ketika kami belum mampu dan kami belum mempelajari semuanya, itu nggak masalah, tidak berdosa. Tapi untuk ilmu fardhotun ala kulli muslim. Tapi belajar itu kewajiban umat Islam. Daripada belajar rukun yamani sekarang, lebih baik saya belajar bagaimana sholat saya supaya khusyuk. Karena itu ibadah tiap hari yang saya lakukan. Jadi nggak hina orang Islam nggak tahu tentang rukun yamani juga nggak masalah, nggak hina itu. Oke. Gitu. Silakan. Lompat-lompat nggak apa-apa ya? Loncat-loncat. Sebenarnya aku pengen hukum Taurat ini selesai loh Hanzo. Ini kayak gini tuh nggak pernah selesai bahan diskusi aku loh. Nggak, yaudah. Apalagi yang mau ditanya? Kalau gitu, bentar. Bagaimana pertanyaan saya tadi? Kalau memang Hanzo sudah akui bahwa hukum Taurat itu untuk Israel, kenapa kalian merasa tertebus? Gitu. Kenapa saya merasa tertebus? Oke, mau jawaban jujur ya ini ya. Intinya kenapa kamu beragama Kristen gitu aja? Pakai dalil, bukan jawaban, bukan berasa gini. Kalian itu tidak berhak atas kutukan hukum Taurat. Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Kenapa kalian merasa tertebus? Kenapa kalian merasa aman gitu loh? Kalian kan Yesus itu mati kan untuk menebus kutuk hukum Taurat, bukan untuk menebus dosa waris. Tapi kan menebus kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat. Kalian kan nggak pernah pegang hukum Taurat. Kenapa kalian merasa terkutuk? Kenapa kalian merasa tertebus? Kenapa kalian merasa selamat gitu? Kenapa kami beriman kepada Yeshua gitulah ya? Bukan. Kenapa kamu merasa kan kamu merasa ditebus nggak sama Yesus? Iya. Ditebus apanya? Ditebus jiwa saya yang sebelumnya udah berdosa. Karena memang nggak ada yang nggak berdosa, kan manusia berdosa tuh. Ya, coba tunjukin dalilnya kalau kamu ditebus Yesus karena kamu berdosa, coba. Dalilnya, dia mati itu menebus dosa-dosa kamu. Ya. Oke. Dalil nih. Ya, dalil. Saya tahu dalil itu kok. Ya, silakan. Kalau nggak usah dalil gimana? Nggak boleh. Agak ribet sih. Nggak boleh, harus pakai dalil. Ya aku baca sih, cuman nggak tepat gitu, tepatnya di Ya mana. bacakan aja lah, ya baca aja. Oleh karena satu orang Adam sehingga seluruh manusia jatuh dalam dosa, dan oleh karena satu orang Adam yang baru yaitu Yesus sehingga orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Oke, jadi yang betul itu Yesus menebus apa? Menebus hukum dosa Adam atau menebus kutuk Torah? Yesus menyelamatkan anak cucu Adam ya. Saya bertanya tentang penebusan. Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat atau menebus hukum Adam? Jalurnya keselamatan itu memang datang dari. Yang saya tanya itu, Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat atau menebus hukum Adam, dosa Adam? Semuanya betul. Semuanya betul. Semuanya betul. Ketika Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat, itu untuk siapa? Untuk orang Yahudi yang percaya pada Yeshua. Berarti orang Yahudi itu tidak menjalankan hukum Tuhan secara kekal karena ada masa dia batalkan. Loh, kita kan udah maju diskusinya gimana sih? Masa mau muter? Aku mau nambahin dikit. Jadi gini Uni. Jadi di zaman Paulus ya, seorang itu kalau mau selamat itu wajib dia Yahudi. Kalau non Yahudi nggak akan menerima keselamatan. Saya nggak bicara selamat nggak selamat orang Yahudi non Yahudi. Saya tanya, hukum Taurat itu ditebus untuk siapa? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Kan tadi pertanyaan saya Yahudi. Ya, berarti kutuk hukum Taurat itu berarti hukum Taurat itu telah dibatalkan untuk orang Yahudi yang percaya pada Yeshua. Oke, berarti
hukum Taurat, hukum kekal, hukum yang diperintahkan Tuhan itu seharusnya orang Yahudi sudah tidak boleh jalankan berarti. Kalau dia ikut Jadi- Yesus berarti. Tunggu dulu, bentar dulu. Betul, itu udah betul. Betul ya. Ah, Nah, betul. dengar. Nah, berarti menurut agama Kristen, hukum Taurat yang diperintahkan kepada orang Israel itu adalah hukum yang tidak boleh lagi dilakukan ketika mereka jadi Kristen. Betul ya? Yes. Oke, Betul. baca Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai 32. Buset, banyak amat. Yeremia berapa? Oke, saya bantu baca. 31. Oke, bacain. Yeremia perjanjian lama kan? Yeremia 31, ya. Silakan. Nah, Yeremia 31. Nah, ini baru closing, maka ini yang apa namanya klimaksnya diskusi aku hari ini ya. Ayat berapa tadi? Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai ke 32. Oke, here we go. Dengar teman-teman kata Hanzo, hukum Taurat itu dibatalkan untuk orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu jadi Kristen, teman-teman, ingat ya. Ingat loh teman-teman. Ingat, catat. Bukan aku ya. Tapi itu dalam Paulus Yeremia ya. pasal 31 nomor 31 nomor 32 ada. Loh, kan kau kan pengikut Paulus juga, Hanzo. Iya. Oke. Saya baca ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Elohim Yahweh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terus apa nih? Itu adalah Taurat. Ya, kita lihat teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Baca sampai ayat 34 itu. Ya. Baca Ya. sampai ayat 34. Baca sampai 3. Kita tunjukkan aja. Dia kan udah baca tuh. Kita akan tunjukkan. Mana tadi Yeremia pasal 31. Yeremia 88. Yeremia 31. 31 semuanya kita baca teman-teman ya. Ntar dulu, capek tangan aku buka dulu. Keluh tangan aku. Kita buka panjang. Ini dia. Ya. Nah, teman-teman kita bacakan. Ini kita klik di sini. Nah, ini dia. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hatinya. Oke? Ya. 31-33. Ini berarti Taurat adalah perjanjian baru. Ya, kita lihat di 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yuda. Pertama, Tuhan akan kasih perjanjian baru. Kedua, perjanjian baru itu dengan Israel dan Yehuda. Oke? Di ayat ketiga-duanya, aduh semua aja lah. Tampil semua aja biar enak nih. Hantu udah lemot, tambah lemot dia nanti. Nah. 31, 3. Aku kayak gini tuh capek tahu. Buka-buka yang semua ini satu-satu tuh lebih enak. 31, 32. Sorry Hanzo ya. Nah. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut di ayat ke-33-nya. Ribet kali lah kitab kalian ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku. Nah, dalam ayat 31 Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian barunya apa? Kitab Taurat. Kenapa kau bilang tadi dibatalkan untuk orang Yahudi tadi? Itu kan perjanjian baru mereka. Kok begitu kali kalian Kristen ini? Oke. Ih, parah kali lo kalian lo.
Tuhannya Yeremia bilang bahwa Taurat itu perjanjian baru buat mereka. Lah kok jadi perjanjian lama sama kalian Kristen? Iya itu kan. Bahkan kata Anzo kalau orang Yahudi jadi Kristen nggak lagi pakai kitab Taurat. Padahal itu kan perjanjian baru. Jadi ada salah paham di sini karena ada persamaan diksi perjanjian baru. Yang Uni tangkap itu adalah perjanjian baru yang di kitab saya. Itu salah paham Lah, Uni. masalahnya di kalian kan jadi perjanjian lama gitu Taurat itu. Iya, Uni Kamu bilang terjebak. kalau orang, bayangkan kamu ya, bukan saya tuh diksi kamu, bukan terjebak dengan itu. Perkataanmu tadi yang kupegang. Kalau ada orang Yahudi jadi Kristen, maka dia tidak lagi jalankan kitab Taurat. Sementara Tuhannya orang Israel bilang, orang Yahudi itu perjanjian barunya adalah Taurat. Kalau dia jadi Kristen, kok Taurat jadi perjanjian lama? Yang benar yang mana? Astagfirullahaladzim, parah kali kalian. Si Hanzo bilang orang Yahudi itu kalau jadi Kristen, maka Taurat jadi perjanjian lama. Sementara di Yeremia, perjanjian lama itu untuk Israel adalah hukum perjanjian baru. Ini gimana kalian, kok kurang ajar banget kalian ini sama orang Yahudi. Jahat. Jahatnya di mana jahatnya? Jahatnya adalah hukum perjanjian baru untuk Yahudi. Ketika dia jadi Kristen, kalian bilang itu perjanjian lama. Ih, kok kalian kayak gitu sih? Sedangkan Tuhan mereka bilang itu perjanjian baru untuk mereka. Untuk mereka itu perjanjian baru. Tiba-tiba kalau mereka jadi Kristen jadi perjanjian lama. Ih, parah kali lah kalian ini loh Kristen. Ngeri ya Kristen ini ya. Coba. Menghina ajaran Yahudi loh kalian. Pantasan kalian diludahi sama orang Yahudi. Masa ketika perjanjian baru diberikan kitab Taurat jadi kita perjanjian lama. Dilema ya orang Yahudi ya. Kata kitabnya, aku akan menaruh kitab perjanjian baru di hati kalian, yaitu Taurat. Bingung loh orang Yahudi. Di kitab dia dikatakan bahwa Taurat perjanjian baru. Tiba-tiba ada orang manusia yang dituhankan bilang bahwa ini loh kitab Taurat itu perjanjian lama. Pantaslah Yahudi itu nggak terima Yesus ya. Bingung mereka itu. Di satu sisi di Yeremia dikatakan Taurat perjanjian baru. Tiba-tiba Kristen datang mengatakan bahwa Taurat perjanjian lama. Ih, apa nggak pusing kali jadi orang Yahudi itu ya? Parah kali ajaran Kristen ini. Pantesan mereka tuh berantem. Bikin pusing. Untung kita Islam nggak ikut-ikutan berantem. Ya kan? Ngeri banget tuh ya jadi Kristen ya. Gara-gara Paulus sih membatalkan hukum Taurat. Jadinya kita Karena kalau nggak dibatalkan Uni ya. Kalau nggak dibatalin nggak ada satu orang pun yang bisa jadi melakukan ternyata teman-teman, berarti teman-teman si Paulus mengatakan karena nggak ada yang mampu menjalankan hukum itu sempurna, berarti Tuhanmu memberikan hukum yang tak mampu dijalankan ya. Parah kali si Hanzo ini mempina Tuhannya Bani Israel. Nah, kan framing kan. Loh, karena katamu harus dibatalkan sebab nggak ada yang mampu ngejalanin. Berarti tuh hanya kejam kali memberikan hukum yang nggak mampu dijalanin. Parah. Di Tuhan kok kejam banget sih. Bukan. Hanzo nuduh Tuhannya orang Israel kayak gitu. Aku mau terbang dulu Hanzo. Baling mam. Hanzo parah kali menghina Tuhannya Bani Israel. Masa Tuhannya Bani Israel? Gini. Kalau Billy dengar macam yang macam mana ini? Kalau Billy dengar, Hanju lagi bilang kayak gitu, nggak masalah. Nggak masalah. Iya makanya orang Yahudi itu sakit hati banget mau Kan gini, mereka tuh menghina banget. Ini saya kasih analogi ya. Di dalam Islam kita sholat 5 waktu kan. Uni yakin nggak seluruh umat Islam itu melakukan sholat 5 waktu? Ya enggak, makanya masuk neraka kalau yang ngelakuin, nggak ada dibatalin. Tuhan kami itu bukan Tuhan pelin plan. Tuhan kami itu bukan Tuhan pelin plan loh, kasih hukum beda. Nah. Di Islam itu jelas, kalau kamu sholat kamu dapat pahala, kamu selamat. Kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Nggak ada ceritanya. Okay. Ku berikan kalian kewajiban untuk sholat. Kalau kalian tidak mampu sholat,
Ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa. Lu pikir mama-mama? Jadi seperti Jadi itu aneh gitu loh. Taurat itu nih. Ketika konsepnya ini aneh gitu loh. Saya pikir konsep logical fallacy itu loh. Ketika ada orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, lalu Tuhan ya udahlah saya mati aja dah biar terhapus hukumnya. Yaudah deh. Buat orang-orang yang tidak mau melakukan perintah. Lah ini model apa lagi kayak gini nih dogma macam gini nih. Bukan itu memberikan perintah, itu dia tahu umatnya itu bisa melakukan. Loh, terus ada sebagian dari umatnya yang nggak bisa melakukan, terus Tuhannya turun. Ya udah gua turun aja lah, bunuh diri lah, biar dia nggak bisa melakukan, nggak kena dosa. Apa lagi nih konsep macam Yang ini? lebih parah tuh doktrinnya dia Bang Ben. Kata si Hanzo tuh Bang Ben. Kata si Hanzo, tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan hukum Taurat. Kata si Hanzo. Berarti Tuhannya Tuhan yang aneh. Kenapa? Memberikan hukum yang tidak mampu dilakukan manusia, sementara dia dihukum. Ya baca ya. Nih. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Belum lagi di sini kalau yang tidak menjalankan hukum Taurat dipukul Tuhan loh. Ini Tuhannya aneh loh. Kalian harus menjalankan hukum Taurat, kalau nggak saya Ini loh. pukul. Tahu-tahu nggak ada satupun yang bisa manusia lakukan. Ya udah deh, saya pukul diri saya aja deh. Ini kalau dianalogikan, di hukum positif negara kayak gini nih. Ada hukum dilarang mencuri, terus ada sebagian dari masyarakat yang mencuri. Terus presiden turun bilang, "Ah, udah hapuskan aja hukumnya, hapuskan aja nah." Ini kan konyol gitu. Ya udahlah, percuma Karena dikasih hanya hukum, karena ada salah banyak juga yang satu atau mencuri. sebagian dari masyarakat yang mencuri, hukumnya dihapuskan. Nah ini kan konyol ini. Ini konsep agama macam apa ini kayak gini nih? Aneh Terus banget yang ini. ada tiga poin itu ini Bang di Ben. konsep hukum positif aja udah nggak masuk gitu. Bukan, Iya. Anda yang nggak ngerti. Lawak-lawak pula. Anda yang nggak paham Lawak-lawak. konsep kekristenan itu, Anda nggak paham sama sekali. Lah, kan kamu Jadi- bilang tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat, maka dibatalkan hukum Taurat itu. Sekarang Ya Bang Ben gini, bener. saya kasih contoh Ketika ya. Tuhan, bentar dulu, nih kita tuh lagi nggak kasih contoh, kita tuh lagi menunjukkan apa yang kamu ucapkan. Ketika Tuhannya Bani Israel memberikan hukum Taurat, pertama dia nggak maha tahu, atau memang dia tahu bahwa manusia tidak mampu jalankan. Dia tetap kasih karena dia mau nanti jadi hero. Aku pengen jadi hero buat kalian. Aku kasih kalian hukum yang nggak mampu kalian lakukan karena aku yang akan mati untuk kalian. Wah, ya kan? Dia mau jadi hero tuh. Ya ini Tuhan agak gabut ya. Nah, yang kedua adalah sudahlah dia tahu manusia nggak mampu jalankan, masih juga dia kasih. Ini tuh, ini kayak mama-mama tahu anaknya umur 3 tahun. Kau harus mampu membawa gas 20 kilo itu. Kalau enggak kau kucambuk kau ya. Enggak mampu anaknya. Ya udahlah aku aja yang kucambuk diriku. Kau enggak mampu nak. Ada apa dengan Tuhannya kalian ya Allah? Astagfirullah. Itu sebenarnya kalian menghina Tuhan tau. Doktrin kalian itu konsekuensinya merendahkan Tuhan tau. Kayak Tuhan kayak mama-mama gitu. Kau harus bawa gas 20 kilo ya nak. Aku nggak sanggup mak. Nggak bisa harus. Nggak bisa aku mak, karena aku baru 5 tahun umurku. Ya udahlah karena kau nggak sanggup, aku aja yang pukul diriku. Kau nggak mampu. Bukan begitu. Ada-ada aja ya. Berakhir sudah diskusi Unirifa, Bang Naga, Mu'alaf Yoga, dan apologi Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada sekarang ini banyaknya misionaris-misionaris yang mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.